Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, jenagan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 586. Satu sisi Luming, juga seorang Leng, tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat. Kecepatan kamar dagang Tianji sangat cepat. Nyatanya, tidak sulit untuk memahami bahwa kamar dagang Tianji melakukannya. Dengan cara ini, lebih banyak orang yang membutuhkan augit metalik dapat tertarik untuk menawar. Maka harga akan naik lebih tinggi dan kamar dagang Tianji secara alami akan menghasilkan lebih banyak. Luming tersenyum, yang juga merupakan hal yang baik untuknya. Setelah makan dan minum, Luming keluar dari restoran dan kembali ke penginapan. Ada 6 hari tersisa untuk berlatih. Sekarang, prestasi Luming telah mencapai puncak 9 tingkat Raja Wu. Dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk menerobos. Dan seni bela diri, Dewa Naga 3 unik, juga telah dikembangkan ke tingkat kelima. Adapun langkah Jiulong di langit, meskipun telah membuat kemajuan besar baru-baru ini, akan membutuhkan waktu untuk berlatih langkah keempat. Langkah keempat dari langkah Jiulong ke langit setara dengan seni bela diri tingkat 6 tingkat atas. Ini sangat kuat. Sekarang, kamu harus mengangkat tubuh dulu. Luming berpikir. Selama tubuh fisik Luming menembus 7 tingkat, kekuatan tempurnya dapat ditingkatkan 1 bagian. Tubuh daging kelas 7 10 kali lebih kuat dari tubuh daging kelas 6. Ini adalah hambatan besar untuk mencapai kelas 7. Luming mengeluarkan rumput 7 simpul. 7 rumput, awalnya rumput kelas 1 yang umum, tetapi ditanam mengandung silika Suan Huang, tidak tahu berapa tahun, dan menjadi rumput kualitas 6 kelas atas, mengandung esensi obat, kaya dan tak tertandingi. Luming menggunakan semua jenis roh untuk bertarung. Perlahan, dia mengubah rumput Kijie menjadi roh dari semua roh dan mulai mengolah tubuh. 6 rumput Ling tingkat tertinggi, adalah rumput spiritual yang sangat bermanfaat bagi alam spiritual. Esensi-esensinya terlalu kaya, inti dari obatnya telah diubah menjadi massa roh dan meresap ke dalam daging Luming. Otot, tulang, organ dalam, otot, dan vena Luming meningkat dengan cepat, mendekati level lain. Suatu hari kemudian, Luming memurnikan rumput 7 simpul, dan Luming mengeluarkan 1 lagi untuk melanjutkan pemurnian. Hari demi hari, dalam sekejap mata, 5 hari kemudian, 5 bat dan 7 simpul rumput semuanya disempurnakan oleh Luming. Pada saat ini, tubuh Luming dipenuhi lapisan kabut tebal, aroma obat yang kaya, dari tubuh Luming. Dentur. Suara tumis kacang datang dari tubuh Luming. Kabut abu-abu, yang dikeluarkan dari daging, semuanya adalah kotoran di dalam daging. Tubuh Luming, yang dipenuhi lapisan harta karun, terlihat seperti seorang jenderal harta karun. Setelah 5 hari berkultivasi, dia memurnikan 57 tanaman rumput. Tubuh Luming akhirnya menembus 7 tingkat, dan kekuatan tubuhnya meningkat 10 kali lipat. Klik, klik. Pikiran Luming bergerak, dan ada suara yang keluar dari tubuh Luming. Kemudian, dia melihat tubuh Luming terangkat dan otot-ototnya menggembung. Setelah beberapa tarikan napas, Luming menjadi seorang pemuda bertubuh kekar setinggi 2 meter. Inilah misteri tubuh daging 7 tingkat. Saat tubuh mencapai kelas 7, kamu dapat mengubah otot, kepadatan tulang, ukuran, dan bentuk tubuh sesuka hati. Ada ledakan lain, dan Luming berubah kembali. Keluarkan pedang roh level 5 dan usap di lengannya. Luming merasa seolah-olah dia berada di atas kulit. Dia tidak bisa masuk sama sekali. Pedang roh tingkat 5 sangat tajam. Sekarang tidak bisa memotong kulit Luming. Terlihat seberapa kuat pertahanan fisik Luming. 7 tingkat tubuh fisik, sebagian besar kekuatan laut spiritual, tidak dapat dijangkau. Suntikan Zenyuan, dan kemudian pukulan di lengan, ini di lengan untuk menarik luka, tetapi sebelum darah mengalir keluar, otot luka, dengan cepat peristaltik, beberapa bernafas, luka sembuh, meninggalkan bekas luka, dan bekas luka juga menghilang dengan cepat, aku yakin dalam beberapa jam, bekas luka itu akan hilang sama sekali. 7 tingkatan daging benar-benar kuat. Dengan cara ini, kekuatan tempurku telah meningkat setidaknya 20%. Mata Luming berkilat. Jangan remehkan 20%. Kekuatan tempur Luming didasarkan pada Zenyuan, konsepsi artistik, seni bela diri, dan aspek lainnya. Selain itu, kekuatan tempur Luming sudah sangat luar biasa, dan telah meningkat pesat sebesar 20% sekaligus. Ini juga karena misteri tubuh pertarungan roh. Bahkan jika orang lain memiliki rumput roh top grade level 6 di tangan, itu tidak berguna. Masih ada sisa obat di dalam tubuh. Sekarang, masih ada 1 hari sebelum pelelangan dimulai, hanya untuk menyempurnakannya. Segera, Luming menjalankan tubuh pertarungan roh dan terus menyempurnakan obatnya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Luming menerima pesan bahwa Fei Xue telah tiba dan sedang menunggunya di lantai bawah. Gadis salju. Luming turun dan berkata sambil tersenyum. Kakak Lu. Terbang salju juga tersenyum. Dia menatap Luming dengan heran. Dia tidak melihatnya selama beberapa hari. Dia merasa ada beberapa perubahan pada Luming, tetapi dia tidak bisa mengatakan di mana ada perubahan. Gadis salju, apakah kamu akan pergi ke pelelangan?
Lu Ming bertanya. Lelang yang diadakan oleh Kamar Dagang Tianji hanya diadakan setengah tahun sekali. Kali ini dikatakan bahwa harta langka di dunia akan dilelang. Tentu saja, kita harus pergi dan melihatnya. Terlebih lagi, kali ini, sekelompok 2000 keping logam augit akan dilelang. Aku memiliki seorang tetua yang juga mempraktekkan konsep artistik emas. Sebentar lagi, ini akan menjadi hari ulang tahunnya. Aku ingin membelinya dan memberikannya kepada dia sebagai hadiah. Fei Sue tertawa. Oh. Lu Ming mengangguk. Aku tidak tahu siapa itu. Sangat jarang 2000 keping logam augit dapat dilelang bersama. Aku pikir persaingan akan sengit kali ini, dan aku tidak tahu apakah aku bisa melelangnya. Salju menghela napas. Lu Ming menyentuh hidungnya sambil tersenyum. Kedua orang itu berjalan menuju pelelangan, dan segera tiba. Gadis salju, kamu di sini, tolong ikuti aku ke ruang VIP. Begitu salju yang berterbangan tiba, ada seorang gadis cantik yang tersenyum, membawa Lu Ming dan menerbangkan salju ke ruang VIP. Seperti kebanyakan tempat lelang, lantai pertama balai lelang adalah balai besar. Di atas aula, ada platform tinggi untuk mengadakan pelelangan. Di lantai 2, terdapat ruang VIP, yang mengelilingi seluruh aula dengan pemandangan yang sangat indah dan dapat melihat pemandangan di bawah. Lu Ming dan Fei Sue datang ke ruang VIP 10. Lu Ming membuka jendela dan melihat keluar. Saat ini, banyak orang datang ke aula, dan semakin banyak orang yang hadir. Di ruang VIP 5, Qin King Fei dan seorang pria parubaya sedang duduk di dalamnya. Kali ini, aku harus mendapatkan 2000 keping metalik augit. Mata Qin King Fei bersinar dengan api. Apa yang dia praktikkan adalah konsepsi artistik tentang emas, dan dia juga menemui hambatan. Jika dia bisa mendapatkan 2000 keping logam augit, dia akan mampu menembus kemacetan dalam satu gerakan, dan konsep artistik emas juga akan maju pesat. Tuan muda kedua, meski berharga, tujuan kali ini adalah harta karun. Pria parubaya itu memperingatkan. Jangan khawatir, kali ini, ayahku mentransfer banyak kristal roh terbaik kepadaku, dan aku yakin aku bisa mengambil harta itu. Qin King Fei terlihat percaya diri. Kemudian, dia bangkit dan membuka jendela, dan melihat Lu Ming di seberangnya. Bab 587. Bocah itu lagi. Ketika Qin King Fei melihat Lu Ming, matanya dingin dan mulutnya dipenuhi cibiran. Anak ini kebanyakan datang ke sini untuk token lintas domain. Hei, tidak mudah mendapatkan token lintas domain. Qin King Fei mencibir dan menutup jendela. Ada gumaman di mata Lu. Ada semakin banyak orang di aula. Pada akhirnya, setidaknya ada 20.000 orang. Tahukah kamu, jika ingin masuk ke rumah lelang Tianji, ada persyaratannya. Kamu harus memiliki kultivasi di atas Raja Wu. Jika kamu lebih rendah dari kerajaan Raja Wu, kamu tidak diizinkan masuk. Dengan kata lain, lebih dari 20.000 orang di tempat kejadian semuanya adalah prajurit di atas kerajaan Raja Wu. Lu Ming diam-diam mengagumi kekuatan Hong Yu, yang tidak sebanding dengan Tian Xuan. Di Tian Xuan Yu, jumlah total Raja Wu mungkin bukan 20.000. Tapi sekarang, hanya pelelangan, ada lebih dari 20.000 orang. Tidak ada perbandingan. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih dan berpenampilan anggun melangkah ke peron tinggi. Ketua cabang Feng Xiu ada di sini. Begitu pria parubaya berkuasa, seluruh pemandangan menjadi sunyi, seolah-olah memiliki kekuatan pencegah yang hebat. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, aku percaya banyak orang mengenal aku, tetapi ada beberapa teman baru yang tidak tahu. Aku akan memperkenalkan diri lagi. Nama aku selanjutnya adalah Feng Xiu, yang merupakan presiden cabang Hong Yu Kamar Dagang Tianji, dan memimpin pelelangan ini. Kali ini, ada 218 keping harta karun yang akan dilelang. Semuanya adalah produk unggulan. Aku harap kamu puas. Oke, waktunya terbatas. Mari kita lelang pertama hari ini. Feng Xiu sangat langsung, to the point, mengumumkan pembukaan lelang hari ini. Segera, ada seorang gadis cantik membawa nampan, muncul. Di nampan, ada gambar. Pertunjukan angin datang ke gambar, hanya untuk melihat gambarnya, lukisan itu adalah kilatan petir. Aku percaya kamu telah melihat bahwa ini adalah prasasti rune. Selama kamu menyuntikkan Zenyuan, kamu dapat mengaktifkan prasasti di prasasti dan meluncurkan serangan fatal. Kekuatan rune prasasti petir ini setara dengan pukulan paling kuat dari Raja 7 Puncak Wu sekarang, harga dasarnya adalah 10.000, dan kenaikannya tidak boleh kurang dari 1.000. Setelah pengenalan Feng Xiu, harga cadangan dibuat. Ini sebenarnya gulungan prasasti. Ini sangat langka, itu bisa melindungi hidupmu saat kritis. Dan kekuatannya setara dengan 7 senjata berat Raja Wu. Jika digunakan dengan baik, dia bahkan bisa membunuh 7 prajurit berat Raja Wu. Aku akan menerimanya. Aku akan menghasilkan 12.000 spirit kristal terbaik. Di tempat kejadian, terjadi ledakan diskusi, dan segera seseorang mulai menawar. Ini gulungan prasasti. Lu Ming juga tergerak. Prasasti dan gulungan Fu adalah volume Fu yang disempurnakan oleh penyuling Ming, tetapi yang biasa tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Jika kamu ingin menyempurnakan prasasti dan rune, pertama-tama, kamu harus memiliki master murni. Nyatanya, sebagian besar yang disebut master Ming Lian tidak murni. Mereka terutama berlatih seni bela diri, ditambah dengan Ming Lian.
Sebagian besar praktisi seni bela diri akan berlatih beberapa milian dao untuk membantu latihan seni bela diri. Ini bukan master prasasti murni. Jika kamu bukan pemurnian murni, kamu tidak dapat menyempurnakan prasasti dan rune. Di wilayah Tianxuan, tidak ada guru murni. Seperti kata pepatah, energi orang terbatas. Untuk menjadi master prasasti murni membutuhkan banyak energi. Kultivasi seni bela diri dan Taoisme tentu tidak terlalu tinggi. Selain itu, divisi pemurnian Ming murni, sebelum level kelima, memiliki efektivitas tempur yang sangat rendah, yang tidak sebanding dengan seni bela diri. Namun, begitu divisi pemurnian Ming murni menembus level 5, itu akan mengalami perubahan kualitatif, dan efektivitas tempurnya akan menjadi sangat menakutkan, dan mode tempurnya sangat misterius. Oleh karena itu, ada nama lain dari Ming Lianxi yang murni, yaitu Zen Ming Lianxi. Master prasasti yang sebenarnya, master prasasti yang sebenarnya. Lu Ming pernah melihat ini di buku-buku kuno sebelumnya. Tanpa diduga, dia melihat gulungan prasasti yang dibuat oleh seorang penyuling sungguhan. Dalam proses pemikiran Lu Ming, harga naik. Itu sudah menembus 20.000 kristal. Ini benar-benar sekelompok udik. Beberapa orang menginginkan prasasti sampah dan gulungan Fu. Pada tahun-tahun itu, aku membuat gulungan prasasti dan rune, yang 100.000 kali, jutaan kali lebih kuat dari ini. Dan berbaring di bahu Lu Ming, dengan sepasang kaki di atas, memegang ramuan tingkat 5 dari Lu Ming dan mengunyahnya di mulutnya. Sambil menggerogoti, juga bergumam, penuh hinaan. Oh, kalau begitu kamu memperbaiki satu untukku. Lu Ming memutar mulutnya. Yah, kursi ini terluka sekarang, kalau tidak, ini bukan hitungan menit. Dan tidak malu. Di tepi, salju yang berterbangan menatap Dan dengan penuh minat. Kakak Lu, kamu adalah monster kura-kura. Ini sangat menarik. Fei Sue tertawa. Saat monster itu mencapai level king, dia bisa berbicara, dan Fei Sue tidak merasa aneh. Orang ini, selain menyombongkan diri, tahu cara makan. Tidak ada gunanya. Kata Lu Ming sesuka hati. Mendengar ini, Dan berhenti dan melompat langsung dari bahu Lu Ming. Dia melebarkan matanya dan berkata dengan suara nyaring, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu mengatakan bahwa kursi ini tidak berguna. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kursi ini adalah yang pertama dari 10 monster perang teratas? Itu kuat dan kuat di dunia, tak terkalahkan di alam semesta. Apakah kamu berani melihat ke bawah di kursi ini?" Dan menunjuk ke Lu Ming dengan satu cakar, tetapi suaranya masih muda dan lembut, seperti anak berusia 3 tahun, yang membuat salju yang terbang terkikik sepanjang waktu. Ayolah, jujurlah padaku. Lu Ming meraih kepala Dan sambil tersenyum. Itu tidak benar, aku menggigit. Dan memamerkan giginya, membuka mulutnya dan menggigit jari Lu Ming. Nes, berani gigit aku. Lu Ming lengah dan jarinya digigit oleh Dan. Dia tidak bisa melepaskannya. Akhirnya, Lu Ming menyerah dan mengeluarkan ramuan tingkat 5. Dan sangat berbakat sehingga dia melepaskan mulutnya. Kamu tahu betapa bagusnya kursi ini. Dan sangat gembira dan pergi untuk memakan ramuan itu. Apakah ini kelahiran kembali yang terkuat? Lu Ming tidak mempercayainya. Saat ini, gulungan prasasti telah diambil dengan 35.000 keping kristal roh terbaik. Lagi pula, meskipun prasasti dan rune itu kuat, mereka hanya dapat dibuang, dan tidak akan habis. Harganya tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Kemudian, Feng Xiu mengeluarkan lelang kedua, yang merupakan kompor alkimia kelas atas. Tungku alkimia sangat langka, jadi harganya beberapa kali lebih tinggi dari prajurit roh biasa. Tungku alkimia top grade 5 tingkat ini telah terjual seharga 120.000 linjing berkualitas tinggi. Kemudian, barang dibawa keluar untuk dilelang. Ada semua jenis bahan pemurnian senjata, obat ajaib, tentara roh, buku rahasia seni bela diri, bahkan iblis dan binatang buas, Del. Namun, meskipun harta ini sangat berharga, Lu Ming tidak menyukai apapun. Di ruang VIP lain di lantai 2, tidak ada yang berbicara. Seperti yang diketahui semua orang, orang-orang ini sedang menunggu harta karun di belakang. Semakin tertinggal, semakin berharga harta yang muncul. Harta karun ke-156 adalah sebotol cairan asli bawaan, dan itu juga cairan asli bawaan dengan kualitas sedang. Aku yakin ini adalah produk suci pertama untuk mengolah tubuh, dan aku yakin jelas bagi semua orang bahwa itu adalah produk suci pertama untuk mengolah tubuh. Feng Xiu memegang vas batu giok di telapak tangannya dan berkata dengan suara keras. Bab 588. Zongbin bawaan cairan asli. Mata Lu Ming bergerak. Dia masih ingat bahwa ketika dia berada di kerajaan matahari yang terik, dia telah menawar cairan bawaan, tetapi itu adalah cairan bawaan yang lebih rendah dan hanya 9 tetes. Tapi sekarang, ini adalah cairan asli bawaan Zongbin, masih memiliki 1 botol utuh. Aku tidak tahu berapa harganya lebih tinggi dari produk aslinya. Namun, dengan kekuatan tubuh aku sekarang, efek botol kecil cairan asli bawaan berukuran sedang ini tidak akan terlalu besar, tetapi aku tetap ingin membelinya dan memberikannya kepada orang tua aku. Ini juga bagus untuk mereka agar tetap fit. Hati Lu Ming tergerak dan memutuskan untuk membelinya. Nah, sebotol cairan asli bawaan Zongbin ini memiliki harga dasar 50.000 keping linjing terbaik. Setiap kali kamu menawar, kamu tidak boleh kurang dari 5.000.
Feng Xiu mengumumkan. Aku akan memberimu 60.000. Aku akan memberimu 70.000. Aku 80.000. Begitu suara Feng Xiu turun, sekelompok orang mulai menawar. Botol cairan bawaan ini tidak berpengaruh pada Luming, bukan berarti tidak berpengaruh pada orang lain. Untuk seni bela diri biasa, dagingnya tidak sekuat Luming. Bahkan sebagian besar kekuatan alam laut roh, tubuh daging belum mencapai tingkat ke-7. Kecuali bagi mereka yang telah mempraktekkan teknik penempaan. Raja umum, dengan yuan asli untuk menyempurnakan tubuh umumnya hanya 4 tingkat. Beberapa dapat mencapai 5 nilai. Cairan bawaan Zongbin, bagi mereka, perannya masih sangat besar. Harganya naik, dan segera mencapai 100.000 keping kristal roh terbaik. 150.000. Tiba-tiba, suara yang jelas keluar. Penawarnya adalah Luming. Tiba-tiba hening, Luming menambahkan 50.000 sekaligus, menunjukkan bahwa dia bertekad untuk menang. 160.000. Ada tawaran lain. 200.000. Luming mengajukan tawaran lagi, menambahkan 40.000 sekaligus. Banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas dan menyerah dalam persaingan. Jelas, Luming tidak ragu untuk menaikkan harga. Itu seperti permainan, mereka tidak percaya diri untuk bersaing dengan Luming. Sejujurnya, sekarang puluhan ribu linjing terbaik tidak ada di mata Luming. Dia sekarang mempromosikan satu tingkat kultivasi, setidaknya berdasarkan 1.000.000 keping kristal roh terbaik. Dia memurnikan sebelum dan sesudah kristal roh terbaik, memiliki lebih dari 20 juta. 20.000 kali, apakah kamu punya tawaran lagi? Feng Xiu bertanya. 215.000. Saat ini, suara malas terdengar dari ruang VIP 5. King Fei. Mata Luming berkilat. Suara itu adalah milik King Fei. Di ruang VIP 5, King Fei mencibir di sudut mulutnya dan berkata di dalam hatinya, "Nak, kamu menginginkannya, tapi aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah." 250.000. Luming langsung menaikkan harganya menjadi 250.000. 255.000. Suara King Fei terdengar lagi, tapi itu hanya tambahan simbolis sebesar 5.000 yuan. Sepertinya itu King Fei. Ya, aku tidak tahu siapa yang ada di ruang VIP 10. Tampaknya telah menyinggung King Fei. King Fei sama sekali tidak ingin menawar, tetapi dengan sengaja menaikkan harga dengan pihak lain. Di tempat kejadian, banyak orang melihat niat King Fei. 300.000 yuan, jika kamu menaikkan harganya lagi, terserah kamu. Suara Luming keluar. Haha, karena kamu telah menawarkan 300.000 yuan untuk membeli sebotol 100.000 yuan cairan asli bawaan, bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Aku akan memberikannya padamu. Suara permainan King Fei terdengar. 30 kali sehari, apakah ada orang lain yang menawar? Feng Xiu bertanya. Tidak ada yang berbicara. Aku bercanda, sebotol cairan asli bawaan Zongbin dan lebih dari 100.000 linjing kualitas terbaik telah mencapai langit. 300.000 terlalu mahal. Siapa yang akan menawar? Feng Xiu bertanya 3 kali, tetapi tidak ada yang menawarkan. Sebotol cairan asli bawaan ini secara alami milik Luming. Dalam waktu singkat, seorang gadis muda mengirim solusi bawaan ke ruang VIP 10. Anak ini, kata Presiden, linjing kamu dapat diselesaikan setelah pelelangan selesai. Gadis itu berkata dengan suara genit. Ya, terima kasih banyak, Nona. Luming mengangguk dan mengumpulkan cairan asli bawaan. Kakak Lu, apakah kamu punya harta untuk diposkan di sini? Terbang mata salju yang indah berkedip, cara. Hanya ketika harta dikirim ke sini barulah bisa diselesaikan setelah pelelangan selesai. Ya, ada satu. Luming mengangguk. Fei Xue tidak banyak bertanya, tapi dia penasaran. Lelang berlanjut, dan lusinan barang segera terjual. Barang lelang ke-198 hari ini, aku yakin kamu pernah mendengarnya, adalah token lintas domain, yaitu kuota untuk mengambil larik transmisi lintas domain. Aku yakin kamu semua tahu bahwa arai transmisi lintas domain perlu menghabiskan energi yang sangat buruk untuk memulai. Oleh karena itu, biaya untuk mengambil arai transmisi lintas domain juga tinggi. Bahkan jika ditransmisikan ke domain besar terdekat, biayanya 100.000 kristal roh terbaik. Semakin jauh jaraknya, semakin mahal biaya transmisinya. Awalnya, ada 2 tempat untuk dilelang kali ini, tetapi Kaisar dan Istana Dewa untuk sementara mentransfer kuota kembali, meninggalkan yang terakhir. Kuota ini dapat menjangkau hingga 20 domain. Sekarang, harga cadangan adalah 100.000, dan harganya kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 linjing. Mulai penawaran. Feng Xiu mengumumkan. Hanya satu yang tersisa, aku harus mendapatkan yang ini. Mata Luming berkilat. Aku akan memberimu 100.000 dolar. Aku akan memberimu 120.000 yuan. Begitu suara Feng Xiu turun, seseorang segera mulai menawar. Lagi pula, hanya 1 atau 2 tempat yang diberikan oleh Kaisar dan Istana Dewa setiap saat. Berapa banyak orang yang ada di Hongyu? Selalu saja ada orang yang ingin pergi ke daerah lain. Secara alami, ada lebih banyak penawar. Tak lama, harganya naik menjadi 200.000. Aku akan memberi kamu 250.000 yuan. Aku ingin pergi ke distrik Feixu untuk sesuatu yang penting.
Tolong berikan kepada aku sangat berterima kasih. Sebuah suara tua terdengar. Apa yang kamu rencanakan? Apakah aku baik-baik saja? Aku akan mengunjungi Tianyu. Aku akan membayar 280.000. Suara tebal terdengar dan tidak menyerah. 300.000. 320.000. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 400.000. Semua orang yang menawar berada di atas Raja Dacheng. Mereka yang berada di bawah Raja Dacheng tidak bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh yang luar biasa. Aku akan membayar 600.000. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mengguncang seluruh penonton. Tiba-tiba, 200.000 keping linjing berkualitas tinggi ditambahkan, menunjukkan niat bertekad untuk mendapatkannya. Ini ruang VIP 10. Seseorang melihat ke ruang VIP 10. Tentu saja, Lu Ming yang menawarkan. Dia bertekad untuk memenangkan tempat ini. Adegan itu, tiba-tiba hening, 600.000 yuan, terlalu banyak. Apalagi siapa tahu Lu Ming akan terus meningkat. Haha, bocah ini, akhirnya mau tidak mau menaikkan harganya, 600.000 mau beli, terlalu rendah. Di ruang VIP 5, King Fei mencibir dan berkata, $700.000. King Fei memanggil 700.000 buah linjing terbaik. Mata Lu Ming dingin dan menatap ruang VIP 5. Orang ini lagi, aku tahu dia akan membuat masalah. Salju terbang menggerogoti giginya. Bab 589. 800.000 yuan. Tanpa ragu, Lu Ming terus menaikkan harganya. 800.000. King Fei segera menambahkan 10.000 yuan lagi. Mata Lu Ming memancarkan peluang pembunuhan yang kuat dan terus berbicara, 1 juta yuan. $110.000. King Fei, terus tambahkan 10.000. Wah. Ada kegemparan di antara hadirin, dan ada diskusi panas. Orang-orang di ruang VIP 10 tampaknya benar-benar menyinggung King Fei. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka selalu mengincarnya? Niat King Fei sudah jelas. Menarik. Adegan, segala macam ekspresi. Beberapa orang tidak membenci perilaku King Fei, tetapi beberapa orang merasa senang dan menyaksikan kegembiraannya. Sial, King Fei, apa maksudmu? Sengaja menaikkan harganya, bukan? Fei Xue dengan marah membuka jendela dan memanggil ke ruang VIP 5. Ini salju yang berterbangan. Tidak heran jika denyut salju yang berterbangan dan King Fei saling bermusuhan dan bermusuhan. Tidak heran King Fei dengan sengaja menaikkan harganya. Seseorang segera mengenali salju yang berterbangan. Hei, Fei Xue, kamu tidak ingin terlalu berdarah. Ini adalah tawaran normal. Mengapa? Kamu diizinkan untuk menawar harta karun itu, tetapi aku tidak diizinkan untuk menawar. Tidak ada aturan seperti itu dalam pelelangan rumah. King Fei membuka jendela dan mencibir. Dia juga menatap Lu Ming dengan ekspresi ironi di wajahnya. Brengsek. Gas salju bergegas menutup jendela kristal, gigi perak terkatup. Tidak ada salahnya. Lu Ming berbicara dengan lemah. Wajahnya tenang dan dia terus menawar, 1,2 juta. Bagaimanapun, harga 2.000 keping logam augit adalah yang paling murah, dan ada 2 juta kristal roh terbaik. Ini adalah yang paling, padahal, sudah pasti lebih dari itu. 120.000. King Fei terus menaikkan harga. 1,3 juta. Lu Ming terus menawar tanpa ragu. Di ruang VIP 05, wajah King Fei bersinar dengan senyum bangga dan akan terus menawar. Tuan muda kedua, itu masih harta di balik masalah itu. Jika kamu menaikkan harganya lagi, jika pihak lain tidak menginginkannya, kami akan menghabiskan lebih dari 1,3 juta yuan dari spirit kristal terbaik dengan sia-sia. Aku khawatir itu akan mempengaruhi rencana di masa depan. Pria parubaya itu menasihati. Mata King Fei berkedip beberapa kali, dan akhirnya tidak terus menaikkan harganya. Suara olok-olok keluar, 131.000 tempat, haha, aku akan memberikannya padamu. King Fei menarik diri dari penawaran, tentu saja tidak ada orang lain yang menawar, dan kuota jatuh ke tangan Lu Ming. Setelah beberapa saat, seorang gadis mengambil token dan memberikannya kepada Lu Ming. Dengan token ini, Lu Ming dapat menggunakan larik transmisi lintas domain. Lu Ming mengambil token itu. Wajahnya tenang sepanjang waktu, tetapi di bawah ketenangan itu, ada badai yang tak berujung. Selanjutnya, pelelangan berlanjut. Lebih ke belakang, lebih banyak harta berharga. Secara khusus, setelah harta karun ke-210, setiap bagian adalah produk bagus di antara karya-karya indah. Harga setiap keping dalam pelelangan lebih dari 1 juta keping kristal roh terbaik, dan beberapa keping bahkan mencapai harga setinggi 2 juta keping kristal roh terbaik. Nah, sekarang, hanya tersisa 2 harta terakhir. Selanjutnya, akan ada sekelompok augit metalik, total 2.000 buah. Setelah jeda, Feng Xiu melanjutkan, kita semua tahu bahwa harga pasar augit adalah sekitar 1.000 yuan, tetapi kenyataannya, 1.000 buah augit sama sekali tidak mungkin untuk dibeli. Selain itu, semakin banyak jumlah augit, semakin tinggi harganya. Sekarang ada 2.000 keping augit, harga bawahnya 2 juta, dan harga setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. 2,1 juta. 2,5 juta.
Begitu suara Feng Xiu turun, orang-orang segera mulai menawar, dan kebanyakan dari mereka adalah kamar VIP di lantai 2. Lagi pula, lebih dari 2 juta kristal roh terbaik adalah astronomi bagi kebanyakan orang. Kamar dagang Tianji, 5 atau 6 hari yang lalu, mulai dipublikasikan. Banyak orang datang untuk 2000 keping metalik augit. Jadi, ada banyak penawar dan persaingannya sengit. Salju yang berterbangan juga menunjukkan warna yang bergerak, bergabung dengan barisan kompetisi. Di ruang VIP No. 5, mata King Fei cerah dan berkobar. Dia berkata, tidak ada yang mau berdebat dengan aku. 2000 keping logam augit adalah milik aku. Dia tidak terburu-buru menawar, menunggu kesempatan. Harganya terus naik, dan segera mencapai angka 3 juta, dan masih naik dengan cepat. 3,5 juta. Tawaran salju terbang. Lu Ming menatap Fei Xue dengan sedikit terkejut. Sepertinya identitas Fei Xue tidak biasa. Untuk merayakan ulang tahun seorang penatua, dia dapat menghasilkan 3,5 juta linjing berkualitas tinggi, yang merupakan masalah besar. Tapi segera seseorang menyebutkan harganya, lebih dari salju yang berterbangan. 3,6 juta. 3,7 juta. 4 juta. Setelah beberapa saat, kami akan menembus angka 4 juta. Oh, lupakan saja, harganya terlalu tinggi. Salju terbang menghela nafas sedikit dan mundur dari kompetisi. Saat ini, sekitar belasan orang masih menawar. Lebih dari 10 orang ini, statusnya benar-benar luar biasa, beberapa suaranya sangat tua, pasti merupakan sosok senior yang berumur panjang. 5 juta. Tiba-tiba, sebuah suara, berdering di seluruh penonton, membuat seluruh penonton tiba-tiba terdiam. Tiba-tiba, 1 juta kristal roh terbaik ditambahkan, yang bisa dikatakan mengerikan. King Fei. Mulut Lu Ming dipenuhi dengan cibiran. Dia tahu bahwa penawarnya adalah King Fei. 5 juta. Apakah ada orang lain yang bisa ditawarkan? Feng Xiu bertanya. 5,1 juta. Ada keheningan untuk beberapa saat, dan akhirnya seseorang menawarkan. 5,2 juta. King Fei tidak ragu untuk menaikkan harga. 5,3 juta. Ada tawaran yang berkelanjutan. Harganya terus naik lagi, dan tak lama kemudian menjadi lebih dari 6 juta. Pada jumlah ini, kebanyakan orang menarik diri dari penawaran, dan hanya satu orang yang masih menawar dengan King Fei. 6,8 juta. King Fei menyebut harga tinggi yang mengerikan itu. Pria itu terdiam sesaat, dan akhirnya menghela nafas, tidak berbicara. Wajah King Fei penuh kegembiraan. 2000 keping logam augit akhirnya jatuh tempo padanya. Dengan 2000 keping augite metalik, konsepsi artistiknya akan dapat menembus dengan cepat dan mencapai batas pencapaian level 1 dengan satu pukulan. Selanjutnya, dia akan mampu mempengaruhi tingkat kesempurnaan pertama. Saat dia sedang bermimpi, sebuah suara menginterupsinya. 7 juta. Seseorang memanggil 7 juta. Kakak Lu. Salju terbang berbisik dan menatap Lu Ming dengan heran. Lu Ming lah yang memanggil 7 juta. Sialan, Lu Ming. Cahaya dingin di mata King Fei membuatnya mengenali suara Lu Ming. 7,2 juta. King Fei langsung menambahkan 200.000 buah linjing berkualitas tinggi. 7,3 juta. Lu Ming menambahkan 100.000 keping spirit kristal terbaik sambil tersenyum. 7,5 juta. King Fei menambahkan 7,6 juta. Lu Ming menambahkan 100.000 yuan setiap kali. Bab 590. Sial, binatang kecil sialan. King Fei meraung. Dia tidak tahu bagaimana membalas dengan menaikkan harga tanah. 8 juta. King Fei mengeluarkan harga tinggi 8 juta yuan. 8,1 juta. Lu Ming terus menambah 100.000 yuan. Sialan, nak, kamu sengaja menaikkan harga dan mengganggu pesanan lelang. King Fei akhirnya hanya bisa mengaum. Hehe, ini konyol. Siapa bilang aku menawar harga? Aku mengizinkanmu menawar, tapi aku tidak diizinkan menawar. Lu Ming mencibir. Inilah yang dikatakan King Fei kepada Lu Ming dan Fei Xue sebelumnya. Sekarang, Lu Ming mengembalikannya padanya. Sialan, 8,3 juta. 8,4 juta. 9 juta. King Fei dengan histeris memanggil nomor itu. Ini semua miliknya sendiri, tidak peduli berapa banyak, dia tidak bisa menambahkan. Meskipun dia masih memiliki sejumlah besar kristal roh, mereka dipindahkan kepadanya oleh ayahnya untuk menawar harta itu. 9 juta. Tuan Qin benar-benar kaya dan murah hati. Lu mengaguminya. Mari kita beri Tuan Qin. Lu Ming tertawa dan menarik diri dari pelelangan. 9 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Jika kami terus menaikkan harga, Lu Ming takut King Fei tidak akan menginginkannya. Pada akhirnya, 2000 keping augit metalik difoto oleh King Fei dengan 9 juta linjing berkualitas tinggi. Yah, ini akan menjadi pelelangan terakhir hari ini. Lelang ini adalah harta langka di dunia. Suara Feng Xiu menyebar ke seluruh tempat, dan semua orang di tempat itu bersemangat. Kebanyakan orang tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti lelang terakhir, tetapi untuk melihat keseruan, pengalaman dan pengetahuan, dan setelah membual dengan kenalan, ada juga semacam modal untuk menyombongkan diri.
Banyak orang menatap dengan mata besar, menunggu pertunjukan angin untuk mengeluarkan harta terakhir. Lu Ming juga melihatnya dengan penuh minat untuk melihat apa harta terakhir itu. Pada saat ini, telapak Feng Xiu bersinar, dan vas batu giok muncul di tangan Feng Xiu. Vas giok, apakah itu sejenis obat mujarab, atau cairan supranatural? Semua orang menebak. Aku tidak harmonis, ini sebotol air. Feng Xiu melirik penonton dan mengucapkan kata demi kata. Wah! Begitu suara Feng Xiu jatuh, penonton tiba-tiba meledak menjadi pot. Apa? Air kehidupan? Air kehidupan macam apa yang bisa menghidupkan orang mati? Air kehidupan, harta unik, air kehidupan yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka apapun, tidak peduli berapa banyak lukanya. Bagaimana bisa? Ya Tuhan, benarkah? Banyak seruan dan keterkejutan terdengar di tempat kejadian. Menyentuh. Di ruang VIP No. 10, Lu Ming juga tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dengan cahaya menyala di matanya. Air kehidupan sebenarnya adalah air kehidupan. Dia harus mendapatkannya. Dengan air kehidupan, cedera otot dan pembuluh darah Lu Yuntian pasti bisa disembuhkan dan menginjakkan kaki di jalan seni bela diri. Dia telah lama bersumpah untuk menemukan harta karun untuk menyembuhkan Lu Yuntian. Namun, dia belum pernah bertemu dengan harta karun jenius semacam ini, tapi sekarang, dia sudah menemukannya. Air kehidupan sebenarnya adalah air kehidupan. Haha, ayahku memiliki pandangan jauh ke depan. Kali ini, aku harus mendapatkannya. Di ruang VIP 5, Qin King Fei juga berdiri dengan mata menyala. Semua orang mendidih dan mata mereka berkobar. Hadirin sekalian, tidak puas dengan kamu, sebotol air kehidupan ini bukanlah air kehidupan murni, tetapi diencerkan, sekitar 1/10 dari konsentrasi air kehidupan murni. Selain itu, jika kamu ingin menghidupkan kembali orang mati, itu hanya rumor. Bahkan jika kamu menggunakan air kehidupan yang lebih murni, kamu tidak dapat melakukannya, apalagi air kehidupan yang diencerkan. Tapi satu hal, aku yakin, bahkan jika air kehidupan yang encer, asalkan luka fisik, dapat disembuhkan, bahkan jika lengan kamu terputus, langsung sambungkan di mulut tetes air kehidupan yang diencerkan, dapat diperbarui, obat yang sempurna. Feng Xiu berkata dengan keras. Meski begitu, antusiasmenya masih tinggi. Air kehidupan yang diencerkan, itu juga merupakan harta karun. Baiklah, sekarang mulailah menawar. Harga bawahnya adalah 5 juta spirit kristal berkualitas tinggi. Setiap kali harga dinaikkan, tidak boleh kurang dari 200.000. Feng Xiu mengumumkan. 5,5 juta. 5,8 juta. 6 juta. Dalam sekejap, seseorang menawar, Kamar Dagang Tianji telah lama mempublikasikan bahwa kali ini ada harta karun tertinggi yang akan dilelang. Meski belum disebutkan dengan jelas apa itu, namun tetap menarik minat banyak orang. Banyak orang kaya dan berkuasa telah lama menunggu Linjing di sini. Seperti Qin King Fei. Tidak ada tawaran sebelumnya. Sekarang, begitu air kehidupan keluar, ada tawaran satu demi satu. Air kehidupan, bahkan air kehidupan yang diencerkan, jika digunakan dengan baik, sama dengan satu kehidupan lagi. Siapa yang tidak merasa bersemangat? Dengan air kehidupan, kamu dapat menjelajahi beberapa area terlarang dan peninggalan yang lebih berbahaya, dan menemukan harta yang lebih berharga. Harga, pada tingkat yang mengerikan, melonjak. Segera setelah itu, ia menembus harga setinggi 9 juta langit dari 2.000 keping logam augit, dan naik menjadi 10 juta. 11 juta. Qin King Fei meraung. 11,5 juta. Segera, seseorang menambahkan 500.000 yuan dan menolak untuk menyerah. Diakon Wu, kamu harus mengirim pesan kepada ayah aku dan memintanya untuk mentransfer 20 juta linjing kualitas tinggi lainnya kepada aku. Hari ini, kamu harus memotret air kehidupan. Qin King Fei, pria parubaya di seberang jalan. Ya, Tuan Muda kedua. Pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan jade rune dan mulai mengirimkan suaranya. Harga terus naik. Segera, harga 15 juta dolar telah dibebankan, tetapi masih banyak orang yang bersaing. 15,5 juta. Qin King Fei meraung. 1.006 juta. Harga masih naik. Ketika harganya mencapai 20 juta, penawar jauh lebih sedikit. Banyak orang menghela nafas, 20 juta, harga ini terlalu buruk, bahkan jika kamu memiliki niat, tetapi juga tidak dapat bersaing. Dan banyak yang tidak memiliki sumber keuangan untuk bersaing juga bersemangat. Bagi kebanyakan orang, itu astronomi. Tetapi sangat jarang melihat banyak orang membayar harga ini untuk sebuah harta. Ini juga semacam modal untuk pamer. Saat ini, hanya 3 orang yang masih bersaing. Qin King Fei adalah salah satunya. 23 juta. Ketika Qin King Fei memanggil langit dengan harga tinggi 23 juta yuan, orang lain mundur. Ketika Qin King Fei memanggil 25 juta, yang terakhir juga berhenti. Oleh keluarga Qin, aku ingin membandingkan hidup aku dengan hidup aku. Qin King Fei tertawa. 26 juta. Saat itu, suara yang jelas dan tegas terdengar. Lu Ming akhirnya mulai menawar. Bab 591. Tawaran Lu Ming membuat suasana kembali hangat. Masih ada orang yang menawar. Mereka mengira akan berada di tangan keluarga Qin.
Itu dia, dan dia pemuda di ruang VIP 10. Apa asal-usul pria ini? Dia tidak hanya melawan King Fei, tapi juga dia sangat kaya. Ada banyak diskusi di antara penonton. Sialan, itu binatang kecil lagi. King Fei dengan marah minum, matanya memancarkan peluang membunuh yang tak ada habisnya, menatap ruang VIP 10. Di tengah malam, ruang VIP sangat penasaran. Lu Ming benar-benar dari wilayah Tianxuan. Zhang Kou lebih dari 20 juta linjing terbaik. Apakah domain Tianxuan begitu kaya? Tamu aku, apakah kamu memiliki sesuatu yang lebih tinggi dari 26 juta yuan? Jika tidak, sebotol air kehidupan yang langka ini akan menjadi milik tamu ini. Anginnya kencang. 27 juta. King Fei meraung. 28 juta. Lu Ming tidak ragu. 29 juta. 30 juta. Lu Ming langsung menaikkan harganya menjadi 30 juta yuan. Pada saat ini, adegan tidak memiliki suara, semua lengleng melihat penawaran Lu Ming dan King Fei. Nak, sudah kubilang, sebotol air kehidupan ini dihargai oleh keluarga Qin kita. Apakah kamu sering berperang melawan keluarga Qinku dan ingin mati? King Fei sangat marah. Haha, aku selalu menentang keluarga Qin kamu. Konyol, aku ingat bahwa aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi kamu. Setiap kali kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasi aku, sekarang di mulut kamu aku berulang kali melawan keluarga Qin kamu. Lu Ming menanggapi dengan mencibir. Nak, jika aku mengatakan kamu salah, kamu salah. Sekarang, berhentilah menawar segera, dan aku akan menawarkan 30,2 juta. King Fei meraung. Konyol, 30 juta. Lu Ming terlalu malas untuk mengusirnya dan terus menawar. Sial, Tuan Feng, aku curiga orang ini telah menaikkan harga secara sewenang-wenang. Dia tidak memiliki begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi. King Fei meraung. Mata Lu Ming berkedip. Kali ini, King Fei tidak salah. Tidak banyak linjing berkualitas tinggi padanya. Melihat bahwa Lu Ming tidak berbicara, mata King Fei menjadi cerah dan dia berkata dengan sangat gembira, Ketua Feng, apakah kamu melihat bahwa pria ini tidak berani berbicara? Aku tidak berpikir dia memiliki begitu banyak kristal roh sama sekali. Aku sarankan agar jumlah kristal rohnya diuji. Jika dia tidak memiliki begitu banyak kristal, dia akan mengganggu perintah lelang dan dihukum berat. Mata Feng Xiu juga melihat ke ruang VIP nomor 10. Kamar dagang Tianji, bagaimanapun, memiliki peraturan. Jika penawar gagal menghasilkan begitu banyak linjing berkualitas tinggi setelah penawaran, itu akan dianggap mengganggu pesanan lelang dan akan dihukum berat oleh kamar dagang Tianji. Suatu kali, beberapa orang ditinggalkan karena mengganggu pelelangan kamar dagang Tianji, bahkan ada yang langsung dibunuh. Sampai sekarang belum ada yang berani menawar sembarangan. Lu Ming adalah orang yang mengeluarkan 2000 lelang kristal logam. Feng Xiu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Oleh karena itu, menurutnya Lu Ming harus memiliki linjing, tetapi sekarang Lu Ming diam, ada masalah. Lu Ming membuka jendela ruang VIP dan semua orang memandangnya. Aku benar-benar tidak memiliki begitu banyak kristal roh yang luar biasa. Lu Ming berbicara dengan lemah. Ada banyak kebisingan. Sial, dia benar-benar tidak memiliki begitu banyak kristal roh. Ternyata dia adalah serigala putih dengan tangan kosong. Beraninya kamu menjebak serigala putih di kamar dagang Tianji dengan tangan kosong. Kamu mencari kematian. Anak muda, rakus akan keuntungan, aku mati sekarang. Banyak orang mendesah. Haha, bocah ini, tidak ada kristal roh, haha. King Fei sangat gembira. Dia hanya marah dan mengatakannya dengan santai. Tanpa diduga, Lu Ming begitu berani sehingga dia tidak benar-benar memiliki kristal roh terbaik. Kakak Lu, kamu, jangan mengakuinya, aku akan mencari cara untuk membantumu mentransfer beberapa kristal roh untuk menghadapinya. Wajah salju yang berterbangan juga sangat berubah, gumamnya dengan tergesa-gesa. Gadis salju, tidak lebih. Lu Ming melambaikan tangannya dan wajahnya masih tenang. Dia memandang Siang Feng Xiu dan berkata, Ketua Feng, berapa banyak yang tersisa setelah dikurangi linjing yang baru saja aku lelang? Feng Xiu sedikit terpana, matanya berkedip sejenak, dan berkata, kamu menawar 2 kali, menggunakan 1,6 juta kristal roh terbaik, dan kamu menjual 2000 logam augit, total 9 juta, dikurangi 5% dari biaya penanganan, kamu sekarang memiliki 6,9 juta linjing tersisa. Begitu pidato ini keluar, hadirin sedikit terpana. Apa, 2000 augite metalik itu sebenarnya miliknya? Sialan. Kukira orang senior yang melelangnya di sini, itu miliknya. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak augite? Orang-orang terkejut dan penasaran. Tapi 6 juta kristal yang tersisa tidak cukup. King Fei hampir muntah darah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa 2000 metal augite itu sebenarnya milik Lu Ming. Sebelumnya, Lu Ming sengaja menaikkan harga dan memintanya membelanjakan 9 juta yuan untuk membeli 2000 buah augit. Memikirkan hal ini, dadanya terasa sakit karena amarah. Wah, biarpun itu milikmu, itu jauh dari 31 juta. Jika kamu tidak bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh yang luar biasa hari ini, aku akan melihat bagaimana kamu mati. King Fei menggertakkan giginya. Mata indah dari salju yang berterbangan juga berkedip terus-menerus, menatap Lu Ming dengan heran.
Dia tidak menyangka bahwa 2000 keping augit metalik itu sebenarnya milik Luming. Luming, kamu telah menawarkan 31 juta dolar. Bisakah kamu menghasilkan 31 juta lingjing terbaik? Qin Qingfei berkata dengan suara keras. Aku benar-benar tidak memiliki kristal roh terbaik, tapi aku bisa mengimbanginya dengan augit. Suara tenang Luming keluar. Konyol, kamu sudah mengambil 2000 yuan. Aku tidak percaya kamu masih punya. Qin Qingfei terus berteriak, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia dibutakan oleh ledakan perbedaan cahaya kemasan. Dengan lambaian tangan Luming, setumpuk batu augit muncul di udara, yang masing-masing berkilauan dengan emas, dan masing-masing bagian memancarkan suasana konsepsi artistik yang kuat. Semuanya augit metalik. Ini, sangat banyak. Semuanya augit metalik. Berapa banyak potongan yang kamu butuhkan? Nes, apakah dia mendapatkan urat augit yang besar? Adegan itu sangat mengejutkan. Mata banyak orang menyala-nyala pada tumpukan augit di udara. Mata Qin Qingfei lebar dan bulat, dan lidahnya terikat. Dia menahan kata-katanya secara langsung. Salju terbang, mata indah berkedip, menatap mata Luming, menunjukkan tatapan ingin tahu. Di sini, ada 5000 keping augit metalik. Aku tidak akan melelangnya. Presiden Feng, apakah kamu menerimanya? Luming menunjukkan jalan menuju angin. Ambillah, tentu saja. Dalam hal ini, kami akan membeli semua 5000 batu augit oleh Kamar Dagang Tianji, dan harganya. Feng Xiu sangat senang, baru saja akan memberikan harganya. Ketua Feng, tunggu sebentar. Sebelum Feng Xiu mengatakan harganya, Luming membuka mulutnya lagi dan menyela kata-kata Feng Xiu. Dengan baik. Feng Xiu memiliki beberapa keraguan. Bab 592. Feng Xiu menatap Luming dengan ragu. Tapi saat berikutnya, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Luming melambai lagi, dan tumpukan augit muncul di udara. Kali ini, masing-masing augit, semua cahaya biru berkedip, suasana konsepsi artistik yang kuat, membuat orang mabuk. Kali ini, augite atribut air. Augit, surga, juga augit, tidak kurang dari tumpukan augit metalik itu. Bagaimana mungkin? Siapa orang ini? Pernahkah kamu melihat seorang super jenius sebelumnya? Mungkin, dia baru saja menawar token lintas domain. Dia pasti jenius dari domain besar lainnya. Pantas saja ada begitu banyak augite. Di tempat kejadian, terjadi perbincangan hangat. Fei Xue, Qin Qingfei dan yang lainnya semua menatap Luming dengan takjub. Ketua Feng, ada 5000 augit atribut air dan 5000 augit atribut emas di sini. Semuanya dijual. Luming Dao. Oke, aku akan mengambil semuanya. 10.000 batu augit, dan aku akan menghasilkan 40 juta kristal roh berkualitas tinggi. Bagaimana menurutmu? Jalan Feng Xiu. Bagus. Luming setuju. Ini 40 juta yuan, yang tidak rendah. Ini rata-rata 2000 keping, yang setara dengan 8 juta keping kristal roh terbaik. Meskipun sebelum 2000 yuan terjual 9 juta yuan, tetapi itu karena Luming menaikkan harganya, dalam keadaan normal, mungkin tidak dapat menjual 9 juta. Tapi sekarang jumlahnya lebih banyak, 5.000 yuan satu set. Kamar Dagang Tianji akan membelinya kembali dan mempublikasikannya. Jika dilelang saat itu, pasti akan laku dengan harga lebih tinggi. Lagi pula, semakin banyak jumlah audit, semakin tinggi harganya. Sekelompok 5.000 yuan lebih mengasyikkan daripada kelompok 2.000 yuan. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan, memasukkan 10.000 keping audit ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian melemparkannya ke Feng Xiu. Banyak orang memiliki mata panas. Jika mereka berada di luar, aku khawatir seseorang akan merampok mereka. Tapi ini Kamar Dagang Tianji. Siapa yang memiliki keberanian, kecuali jika kamu tidak ingin mati. Jika kamu menyinggung Kamar Dagang Tianji, kamu bahkan tidak dapat melindunginya. Beberapa orang memandang Luming dengan mata berapi-api. Luming memiliki begitu banyak augite pada dirinya. Masih adakah? Banyak orang berpikir secara berbeda. Luming tidak ingin sombong, tapi dia tidak melakukannya. Dia harus mendapatkan air kehidupan. Apalagi besok, dia akan kembali, pergi dari sini, tapi tidak terlalu khawatir. Pada saat ini, Luming Cai memandang Qin Qingfei lagi, menunjukkan jejak ironi, dan berkata, sekarang, aku memiliki penawaran lingjing. Brengsek. Qin Qingfei mengaum, di matanya, penuh amarah, semuanya adalah pembunuhan. 32 juta. Qin Qingfei mengertakkan gigi dan terus menaikkan harganya. 33 juta. Luming tidak ragu untuk menaikkan harga. 34 juta. 35 juta. 40 juta. Dalam beberapa saat, Luming menaikkan harganya menjadi 40 juta yuan. Saat ini, Qin Qingfei gemetar, matanya merah, menatap Luming. Ayo, beri suara pada ayahku, dan pindahkan sekumpulan roh kristal lagi kepadaku. Qin Qingfei berteriak pada pria parubaya itu. Saat ini, dia tidak berjuang untuk air kehidupan, tetapi bertarung dengan Luming. Puan muda kedua, sebaiknya kamu menyerah. Puan baru saja mendengar bahwa kamu harus menyerah. 40.000 yuan terlalu tinggi. Tidak ada perselisihan. Pria parubaya. Apa? Jangan berkelahi lagi. Bagaimana kita tidak berdebat?
Seluruh tubuh Qin King Fei gemetar, dan giginya terkatup. Apakah tidak ada kristal? Jika tidak, menyerah saja. Lu Ming mencibir. Ini membuat dada Qin King Fei sakit lagi. Lelang hari ini, dia benar-benar gagal. Nak, tunggu aku. Qin King Fei meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan seorang pria parubaya. 40 juta, apakah ada yang lebih tinggi? Mata Feng Xiu menyapu penonton. Tapi 40 juta, mana mungkin ada yang menawar? Feng Xiu bertanya 3 kali dan akhirnya memutuskan untuk membeli air kehidupan oleh Lu Ming. Dengan berakhirnya pelelangan air kehidupan, pelelangan yang menakjubkan ini juga telah berakhir. Haha, adik kecil, tidak tahu harus menyebutnya apa. Ketika orang-orang bubar, Feng Xiu mengambil air kehidupan dan berjalan ke ruang VIP nomor 10 dengan senyuman hangat. Lu Ming yang lebih muda, aku telah bertemu Tuan Feng. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Haha, saudara Lu, sama-sama. Ini adalah air hidupmu. Feng Xiu menyerahkan air kehidupan kepada Lu Ming. Kemudian dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Lu Ming, berkata, 40 juta kristal air kehidupan hanya mengimbangi kristal 10.000 AWE. Ini 6,95 juta kristal. Silakan hitung. Tidak lagi. Lu Ming mengambil cincin itu dan langsung mengambilnya. Kamar dagang Tianji, yang telah ada di Tiongkok daratan selama bertahun-tahun, tidak memiliki reputasi. Lu Ming merasa nyaman. Kemudian, Lu Ming, Fei Xue, dan Feng Xiu meninggalkan rumah lelang Tianji. Kakak Lu, kamu tidak bisa mengungkapkan kekayaanmu. Kali ini kamu mengambil begitu banyak augite, aku khawatir beberapa orang akan memikirkannya. Kamu harus berhati-hati. Di tengah jalan, Salju memperingatkan. Di Hongcheng, mereka berani melakukannya. Tanya Lu Ming. Di Hongcheng, kebanyakan orang tidak berani, tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa beberapa orang akan mengambil risiko. Lebih baik berhati-hati. Jejak salju. Lu Ming mengangguk. Nona Fei Xue, apakah kamu ingin mentraktir aku hari ini? Lu Ming tersenyum dan melihat salju. Dia bertemu dengan Fei Xue secara kebetulan, tetapi dia diurus berkali-kali oleh Fei Xue. Lu Ming merasa Fei Xue, seorang teman, bisa berteman. Bagus. Fei Xue juga setuju dengan sangat murah hati. Mereka menemukan restoran dan bersenang-senang makan dan minum. Kakak Lu, kamu memiliki prestasi seperti itu di usiamu. Aku khawatir tidak akan menjadi masalah untuk masuk dalam daftar ribuan kebanggaan di Donghuang tidak lama lagi. Setelah beberapa cangkir anggur, pipi Fei Xue menjadi merah, dan matanya yang indah penuh dengan air. Donghuang Qian Jiaobang. Lu Ming berbisik, secerca cahaya melintas di matanya. Segera, dia akan bertarung melawan bintang suci di daftar 1000 kebanggaan. Dengan bakat saudara Lu, aku yakin cepat atau lambat akan masuk dalam daftar ribuan kebanggaan di Donghuang. Mungkin, aku masih bisa ambil bagian dalam pertempuran keberuntungan 2 tahun kemudian. Senyum salju, seindah bunga dewa. Sejujurnya, penampilan dan temperamen Fei Xue tidak sedikit pun di bawah Xian Yanxing, Qiu Yue, dan Mulan. Itu adalah salah satu wanita paling cantik yang ditemui Lu Ming. Pertempuran keberuntungan. Lu Ming memiliki beberapa keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Ya, pertempuran keberuntungan itu sangat penting. Pada saat itu, semua talenta Donghuang akan berpartisipasi, tidak hanya talenta dari Terans, tetapi juga para jenius dari klan iblis. Bukankah saudara Lu pernah mendengarnya? Jejak salju. Tidak, seluruh bakat Donghuang akan hadir. Lu Ming sangat ingin tahu. Sebenarnya, aku tidak terlalu tahu. Aku hanya tahu bahwa pertempuran Qi diadakan setiap 20 tahun. Tidak hanya melibatkan Donghuang, tetapi juga Zongzu, Nanming, Simo dan Beiyuan. Tidak akan ada persaingan di antara mereka. Ini adalah persaingan di setiap wilayah. Ketika saatnya tiba, akan ada persaingan sengit di antara 4 kekuatan hegemonik di Donghuang dan persaingan kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka yang menonjol dari pertempuran Qiyun bisa menjadi penguasa besar di daratan. Salju menjelaskan. Bab 593. Lu Ming sangat ingin tahu. Sungguh menakjubkan bahwa dia benar-benar melibatkan seluruh tanah Shenhuang. Ia ingin bertanya lagi. Sayangnya, Fei Xue tidak tahu banyak tentang itu. Dia hanya sengaja mendengar orang yang lebih tua. Saat ini, di sebuah istana yang indah di Hongcheng, Qin King Fei sedang berdiskusi dengan beberapa orang. Tuan muda kedua, apakah kamu benar-benar ingin melawan Lu Ming? Tapi di Hongcheng, kecuali beberapa tempat khusus, kami tidak dapat melakukannya untuk berjaga-jaga. Seorang pria parubaya khawatir. Apa yang kamu takutkan? Jika terjadi kesalahan, aku akan menanggungnya. Anak laki-laki itu memiliki terlalu banyak kekayaan. Selain air kehidupan, entah ada berapa augite, kita tidak boleh melepaskannya. Di mata Qin King Fei, warna keserakahan yang membara melintas. Dalam hal ini, siapa yang ingin dikirim oleh tuan muda harus bersih dan rapi, dan lebih baik orang tidak dapat mengetahuinya. Pria parubaya. Biarkan bayangan hantu membunuh 3 kali. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan dari 9 puncak Raja Wu. Mereka sangat pandai bekerja sama dengan para pembunuh. Ada sekali dan raja-raja top hari ini. Mereka mati di tangan mereka. Kuncinya adalah tidak orang tahu bahwa mereka adalah orang-orang kami. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka tidak tahu bahwa kami melakukannya.
Qin King Fei mencibir. Puan muda kedua, ide bagus. Aku akan melakukannya sekarang. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu pergi dengan tergesa-gesa. Nak, tidak peduli berapa banyak harta yang kamu miliki, pada akhirnya, itu milikku. Qin King Fei berbisik, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Di restoran, mereka berbicara dan makan. Saat pelelangan selesai, hari sudah malam. Setelah 3 putaran tur anggur, malam tiba sepenuhnya. Terima kasih banyak untuk perjamuannya. Fei Xue akan pergi sekarang. Aku akan membawa saudara Lu ke barisan transmisi besok. Salju terbang bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih. Lu Ming mengangguk. Setelah Fei Xue pergi, Lu Ming juga check out dan pergi. Lu Ming bergerak. Alih-alih kembali ke inn aslinya, Lu Ming berbelok beberapa blok dan berpindah ke yang lain, agar tidak ditonton oleh orang yang tertarik. Saat kamu memasuki ruangan, air kehidupan muncul di tangan kamu. Saat kamu membuka tutup botol batu giok, kamu bisa merasakan esensi kehidupan yang kuat. Air kehidupan, inilah air kehidupan. Lu Ming menutup botolnya, matanya, karena kegembiraan. Ayah, kamu akhirnya bisa pulih dari cederamu. Lu Ming berbisik. Lu Yuntian juga seorang prajurit berbakat pada masa itu. Sebagai seorang seniman bela diri, Lu Ming sangat tahu rasa sakit seperti apa yang tidak bisa dia latih. Lu Yuntian tidak menunjukkannya di depan mereka, yang tidak berarti dia tidak menginginkan seni bela diri dan kultivasi. Lu Ming sangat jelas, Lu Yuntian sangat bersemangat. Lu Ming telah bekerja keras untuk ini. Segera, Lu Ming mengumpulkan air kehidupan ke dalam kuil tertinggi. Saat ini, rasa krisis tiba-tiba muncul. Dalam bahaya. Mata Lu Ming membeku. Sua, sua, sua. Pada saat ini, selusin tanaman merambat tiba-tiba muncul di dalam ruangan, berkelok-kelok menuju Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengeluarkan tombaknya, menghancurkan tanaman merambat dan bergegas keluar ruangan. Ledakan. Lu Ming baru saja bergegas keluar ruangan, di atas kepala, botol logam besar, menuju Lu Ming, dari botol logam, mengeluarkan jaring besar, menuju penutup Lu Ming dan pergi. Di bagian bawah Lu Ming, tanaman merambat berkelok-kelok ke arah Lu Ming seperti ular berbisa. Sua, sua, sua. Di malam hari, 3 sosok berkedip, seperti hantu, menuju Lu Ming. 3 sosok, masing-masing sosok, semuanya menyebarkan nafas kuat dari 9 puncak Raja Wu. Mencari kematian. Lu Ming minum dan bernafas dengan marah. Jiulong melangkah keluar dari langit selangkah demi selangkah. Langit dan bumi meraung, dan tanaman merambat di bawahnya meledak satu demi satu. Pada saat yang sama, tombak, yang mengandung angin kencang dari konsepsi artistik dari gaya pemotongan, menuju jaring dengan terburu-buru, jaring langsung dipatahkan. Kong, kong, kong. Saat ini, ketiga sosok itu menembak, mengenai yang paling kuat. Gumpalan pedang Ki dan aun pisau dapat dibagi menjadi sisi kiri dan kanan untuk menyerang 2 titik kunci Siang Lu Ming. Kecepatannya luar biasa. Tapi kengeriannya adalah bagian belakang, seperti aliran cahaya, menembus langit malam dan langsung menyerang jantung Lu Ming. Itu terlalu cepat. Dan bagian atas kepalanya, botol logam itu, terus menekan ke bawah. Ini adalah permainan yang harus dibunuh. Jika kamu lengah, bahkan raja tertinggi pun akan terbunuh. Sangat disayangkan bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih banyak daripada raja top biasa. 10.000 naga. Lu Ming melesat, ratusan 3 warna naga terbang, bergegas ke segala arah. Menyentuh. Botol giok itu dilarikan oleh lusinan naga asli 3 warna. Aku tidak tahu seberapa jauh ia terbang. Kedua pembunuh, kiri dan kanan, diserbu oleh puluhan naga sungguhan, batuk darah dan berteriak 2 kali. Tubuh mereka retak dan jatuh di tempat. Dan panah itu, yang paling kuat, bahkan menghancurkan puluhan naga asli 3 warna, tetapi juga menghilang dalam yang tak terlihat. Pergi. Di belakang, sesosok memegang busur mengubah wajahnya dan terus melarikan diri ke kejauhan. Bunuh aku, masih ingin pergi. Lu Ming mengambil langkah dan menampilkan langkah Jiulong ke langit. Saat ini, gelombang perang sudah menyebar di tengah malam. Sekitar, aku tidak tahu berapa banyak sosok yang muncul dan menonton. Beraninya kamu. Seseorang berani melakukannya di Hongcheng. Itu, pemuda di pelelangan. Benar saja, seseorang serakah dan ingin mengambil harta itu. Tampaknya telah ditendang ke pelat besi. Kekuatan bertarung pemuda itu sangat kuat. Sangat mengerikan bahkan lebih kuat dari raja teratas. Di malam hari, terjadi ledakan diskusi, dan seseorang mengenali Lu Ming. Bahkan beberapa orang serakah pada Lu Ming, saat ini diam-diam senang karena mereka tidak bergerak, kalau tidak hanya ada satu cara untuk mati. Kecepatan bayangan hitam sangat cepat, tetapi Lu Ming lebih cepat, dan dia dapat menyusulnya dalam beberapa langkah. Mati. Tombak melintas, sosok itu mengaum bahkan tidak berguna, langsung dipakukan ke tanah. Tubuh Lu Ming berkedip, menelan esensi darah dari ketiganya dan mengambil cincin itu. Dan pergi dari sini. Segera, Lu Ming muncul 200 mil jauhnya, menemukan tempat sepi, dan memasuki kuil tertinggi. Tidak ada yang bisa menemukannya di kuil tertinggi. Aku tidak tahu siapa yang mengirim seseorang untuk membunuh aku, Qin King Fei. Pertama kali, Lu Ming memikirkan Qin King Fei.
Dia telah mengubah tempat tinggalnya untuk sementara, tetapi dalam beberapa menit, dia ditemukan, yang menunjukkan betapa kuatnya orang-orang di belakang layar. Tentu saja, orang lain tidak bisa dikecualikan. Mata Luming berkilat, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia akan pergi besok, jadi dia terlalu malas untuk menambah masalah. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai berlatih. Segera setelah itu, raungan marah Qin King Fei terdengar di aula Qin King Fei. Apa? Hantu tiga terbunuh, lalu kehilangan jejak bocah itu, sampah, semua sampah. Qin King Fei meraung. Tuan muda kedua, kekuatan tempur bocah itu jauh di atas perkiraan kita. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dari Raja Puncak, atau bahkan sedikit lebih kuat dari Raja Puncak biasa. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Qin King Fei menarik napas dalam-dalam, matanya sangat dingin, dan berkata, sepertinya kamu harus meminta kakak laki-laki untuk keluar. Tuan muda kedua ingin mengundang yang tertua. Pria parubaya itu terkejut. Ya, bocah itu, apakah kamu ingin mengambil larik transmisi lintas domain? Naif untuk memikirkannya. Qin King Fei mencibir dan meninggalkan rumah. Bab 594. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, itu ringan. Luming mengirim pesan ke Fei Xue, dan kemudian pergi ke arah susunan transmisi lintas domain terakhir kali. Di luar istana, Luming melihat salju yang berterbangan. Kakak Lu, aku menerima berita bahwa kamu dibunuh tadi malam. Aku telah mengirim pesan kepada kamu, tetapi aku tidak dapat menyampaikannya. Aku pikir sesuatu terjadi pada kamu. Fei Xue bertanya setelah melihat Luming. Sepertinya Fei Xue menerima berita tadi malam. Hanya beberapa badut, tidak ada yang serius. Luming tersenyum. Dia berada di kuil tertinggi di belakangnya. Dia tidak bisa menyampaikan berita. Terbang salju mata indah aliran cahaya. Menurut berita yang dia terima, pembunuh itu bukanlah seorang badut, tetapi seorang pria dengan kultivasi yang sangat kuat. Belakangan, menurut penilaian mayat, disimpulkan bahwa pembunuh itu adalah pembunuh hantu yang sangat terkenal. Bisa dibayangkan kekuatan juang orang-orang yang bisa mundur dan melawan dalam 3 pembunuhan hantu dan bayangan. Fei Xue lebih penasaran, Luming, apakah dia benar-benar dari wilayah Tianshuan? Sejauh yang dia tahu, hanya bintang suci dalam daftar ribuan kebanggaan yang dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu, bukan? Gadis salju, ayo pergi ke susunan transmisi lintas domain. Luming Dao. Dengan baik. Terbang salju mengangguk, dan kemudian membawa Luming untuk melintasi susunan transmisi domain. Sepanjang 12 level, muncul di kotak besar. Dari kejauhan, di tengah alun-alun, ada bangunan seperti altar besar, yang merupakan susunan transmisi lintas domain. Di sekitar altar, ada barisan tentara berbaju baja yang menjaga. Para sersan ini tentu saja bukan sersan biasa. Masing-masing memiliki nafas yang kuat dan tak tertandingi. Kebanyakan dari mereka adalah pencapaian dari 6 puncak Raja Wu, dan beberapa di antaranya adalah raja yang hebat. Ini tempat yang penting. Apa yang kamu lakukan di sini? Minuman dingin, seorang pria parubaya muncul di depan kedua orang itu. Mata Luming berkedip. Pria parubaya ini adalah paman ke-8 dari Qin King Fei yang muncul terakhir kali. Aku akan mengambil array transmisi domain trans. Luming Dao. Kamu masih datang, bukankah aku bilang terakhir kali? Tidak ada tempat tersisa, silakan pergi sekarang. Pria parubaya itu melambaikan tangannya sesuka hati. Aku punya kuota sendiri. Luming mengeluarkan token lintas domain. Dengan baik. Ketika pria parubaya itu melihat token lintas domain di tangan Luming, warna suram muncul di matanya. Jika ada token lintas domain, selama identitasnya jelas, dia dapat mengambil larik transmisi lintas domain, dan dia tidak punya alasan untuk memblokirnya. Awalnya, token lintas domain dilelang. Nah, kamu memenuhi syarat untuk mengambil larik transmisi lintas domain. Domain terbesar yang ingin kamu tuju tidak lebih dari 20 domain dari Hongyu. Kata pria parubaya itu. Domain Tianshuan. Luming Dao. Tianshuanyu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata, ya, naik. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Tunggu sebentar. Saat itu, suara suram keluar. King Fei. Mendengar suara itu, mata Luming menjadi dingin dan berbalik. Dua sosok muda datang ke sisi ini. Salah satunya adalah King Fei. Yang lainnya, mengenakan jubah hijau, memiliki sosok ramping, wajah dingin, dan bau dingin dan mengerikan di sekujur tubuhnya. King Shan. Salju yang berterbangan tiba-tiba mengeluarkan seruan, mata indah itu menatap pria berjubah hijau itu, sangat terkejut. King Shan, kenapa kamu ada di sini? Pria parubaya itu melihat King Fei dan wajahnya menunjukkan senyuman dan menyambutnya. Paman 8, aku datang ke sini dengan kakak laki-laki untuk menangkap pria yang berani. King Fei mencibir dan memandang Luming dan berkata, Luming, kamu sangat berani. Kamu berani mencuri rumah harta karun istana Dewa Surgawi Kaisar kita. Dia telah mencuri sejumlah besar batu kristal mistik. Dia tidak berlutut dan menunggu musim gugur. Apakah aku mencuri rumah harta karun? Mata mana yang kamu lihat? Luming mencibir. Bisakah kamu menggunakannya? Semua batu yang kamu ambil hilang dari rumah harta karun istana Dewa Kaisar.
Masih ada beberapa di cincin penyimpananmu. Keluarkan dan segera periksa. Qin Qingfei menangis. Qin Qingfei, kamu berbicara omong kosong. Rumah harta karun Istana Dewa Kaisar sangat konservatif sehingga bahkan kekuatan besar dari alam laut roh tidak dapat terburu-buru ke dalamnya. Terlebih lagi, Lu Ming, kamu hanya berbicara omong kosong. Dia sangat marah. Qin Qingfei jelas merupakan tindakan yang kuat, Lu Mingan bertanggung jawab, tidak ada dasar untuk mengatakan, bagaimana mungkin orang tidak marah. Fei Xue, itu sebenarnya, apakah kamu ingin menutupinya? Tangis Qin Qingfei. Kamu. Dada salju terbang yang menjulang tinggi, dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Snow, kamu menyingkir, sih. Anak laki-laki itu harus tinggal dan diperiksa. Jika dia tidak bersalah, dia akan dibebaskan. Qin Qingshan melangkah maju dan membuka mulutnya. Meski suaranya pelan, ada bau perintah. Qin Qingshan, sebagai Tianjiao dari daftar Donghuang Qianjiao, apakah kamu tidak tahu malu seperti kakakmu? Terbang minuman Jiao salju. Aku berkata, ambil anak ini dulu, dan ketika dia ditemukan tidak bersalah, dia akan dibebaskan secara alami. Qin Qingshan mulut acuh tak acuh, melangkah maju, tubuh dipenuhi dengan napas dingin, menuju tekanan Lu Ming. Nak, jika kamu ingin aku melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melukai otot dan tulangku. Jangan bilang aku terlalu kejam. Qin Qingshan menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming telah membunuh hantu itu 3 kali, dia tetap tidak memperhatikannya. Karena, dia adalah Tianjiao unik di daftar Donghuang Qianjiao, peringkat 999 Tianjiao. Qin Qingshan. Mata Lu Ming bergerak, dan dia ingat bahwa dia telah melihat nama Qin Qingshan di daftar Qianjiao. Setelah bintang suci, 999. Aku ingin melihat bagaimana talenta dalam daftar 1000 kebanggaan bergaul. Mata Lu Ming penuh semangat perang. Kamu ingin melawanku, haha. Qin Qingshan terkekeh, tapi semua orang bisa mendengarnya. Dia menghina dalam suaranya. Haha, nak, hanya karena kamu ingin bertarung dengan kakakku, kamu tidak bisa berbuat cukup. Qin Qingfei tertawa. Kakak Lu. Terbang salju, dia tahu kengerian Qin Qingshan. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum, dan semangat juang di matanya lebih kuat. Kembali ke area Tianxuan dan bertarung dengan bintang suci. Sekarang, apa salahnya mencoba menguji kekuatan Tianjiao? Lu Ming, kamu sangat baik. Setengah tahun yang lalu, kamu mungkin memenuhi syarat untuk melawanku, tapi sekarang, kamu jauh dari itu. Qin Qingshan tersenyum dan melangkah keluar. Ledakan. Nafas yang kuat keluar dari Qin Qingshan. Itu sangat luas dan memenuhi langit. Tekanan besar, seperti gunung, menekan Lu Ming. Raja Puncak. Mata Lu Ming bergerak. Kultivasi Qin Qingshan mencapai puncak kerajaan. Apa yang dia katakan barusan, 6 bulan lalu, Lu Ming bisa bertarung dengannya, yang menunjukkan bahwa 6 bulan lalu, dia masih menjadi raja yang sukses besar, dan sekarang dia telah membuat terobosan. Dengan cara ini, sebagian besar bintang telah menembus. Bab 595. Ayo, jika kamu bisa mengalahkanku, ada apa jika aku tetap tinggal? Nafas yang kuat naik ke langit dan mematahkan tekanan Qin Qingshan dalam satu gerakan. Ya, Qin Qingshan peringkat 1 di belakang Seng Sing. Jika bahkan Qin Qingshan tidak dapat dikalahkan, kebanyakan dari mereka bukanlah lawan Seng Sing bahkan jika mereka kembali ke wilayah Tianxuan. Apa perbedaan antara bergegas kembali dan tidak kembali? Ya, coba aku lihat. Modal apa yang kamu miliki? Konsepsi artistik yang dingin dan tak tertandingi, menyebar dari Qin Qingshan, suhu di sekitar, turun tajam, dan bahkan lapisan bunga es muncul di tanah. Konsep artistik es. Apa yang dipahami Qin Qingshan adalah konsep artistik es. Bersenandung. Tenda pisau dingin keluar dari Qin Qingshan. Sangat dingin dan memotong ke arah Lu Ming. Lu Ming meraih telapak tangannya di kehampaan, mengembunkan senjata panjang dan menusuk ke depan. Pistol ini hanya mengandung 2 konsep artistik angin dan api. Ledakan. Tenda pedang dan tenda senjata bertabrakan, kekuatan menembak kemana-mana, api es berdifusi, angin kencang melolong. Klik, klik. Sersan lapis baja itu, dengan tubuh mereka bergerak dan berdiri berjajar, dipenuhi dengan cahaya Dao Zenyuan, yang mengimbangi semua energi yang tersebar. Tubuh Qin Qingfei dengan cepat mundur untuk menghindari momentum tembakan cepat. Tapi salju yang berterbangan, langkah teratai terangkat ringan, melayang mundur beberapa langkah, lalu menghindari kekuatan 4 tembakan, sepasang mata yang indah, menatap kosong ke lapangan. Adapun 8 paman Qin Qingfei, dia mundur 2 langkah sedikit, dan kemudian memblokir momentum. Setelah raungan, Lu Ming dan Qin Qingshan tidak bergerak. Kalau begitu, aku akan mengerti 2 jenis pisau es. Qin Qingshan minum dengan dingin, dan pisau yang lebih kuat keluar dan memotong ke arah Lu Ming. Ini adalah tenda pisau dengan konsepsi artistik dan elemen sejati. Dingin dan menusuk, ada kristal es seputih salju di angkasa. Yang ini lebih kuat dari yang terakhir. Ledakan. Saat ini, Lu Ming dikelilingi oleh api. Dalam nyala api, ada gumpalan petir. Di luar petir, angin melolong. Angin, api, dan guntur, 3 jenis konsepsi artistik meletus pada saat yang bersamaan. Serangan naga sungguhan.
Dan ketiga naga itu bernyanyi dan menari bersama. Tiba-tiba, suasana hati terisi, dan Zenyuan bersikap kasar. Di sisi lain Qin Qingshan, gelombang dingin memenuhi tanah, membentuk lapisan kristal es yang tebal. Di sisi lain Luming, konsep artistik tiga warna merajalela. Langkah ini, sekali lagi, adalah jalan buntu. Tiga jenis konsepsi artistik. Wajah Qin Qingshan sangat suram. Qin Qingfei, Fei Cui dan yang lainnya tertegun. Kekuatan Luming melebihi harapan mereka. Ya, kamu bisa membuatku serius. Suara cincin Qin Qingshan, telapak tangan bersinar, dan pedang yang dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tertandingi muncul di tangan. Serius saja. Luming menunjukkan seringai di sudut mulutnya, dan tombak angin dan guntur muncul di tangannya. Semangat juangnya melonjak naik, dan tombak terbang ke langit. Aos Webasan. Qin Qingshan minum dengan ringan. Dengan embusan angin dingin, dia membunuh Luming. Cahaya pedang seputih salju dan sedingin es ditebas dari tangan Qin Qingshan. Saat satu pisau dipotong, pisau kedua dipotong. Satu demi satu pisau, itu sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, Yuan asli dalam tubuh Luming mendidih, dan tubuhnya yang kuat, yang mencapai 7 tingkat, pecah. Dengan 3 macam konsepsi artistik, itu berubah menjadi tombak terang dan dibombardir. Ledakan, ledakan. Ketika kedua sosok itu bertabrakan, pedang dan tombak saling membombardir secara sembrono. Langit dan bumi, di bawah tabrakan kedua orang itu, mengirimkan sedikit getaran, seolah-olah mereka tidak tahan dengan pemboman kekuatan mereka. Dua orang dari tanah, menabrak langit, pertarungan instan puluhan gerakan. Sua, sua. Segera, keduanya terpisah di kedua sisi kehampaan. Mata Qin Qingshan sangat suram, dan kesempatan untuk membunuh seperti badai. Dia, Tianjiao unik dalam daftar Dong Huang Qianjiao, selalu menjadi satu-satunya yang melampaui yang lain. Sekarang, Luming sebenarnya menantang Raja Wu dengan 9 prestasi terbaiknya. Namun, dia tidak bisa menang begitu saja. Ini, jika tersebar, reputasinya pasti akan sangat berkurang. Dia tidak tahan. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia tidak hanya akan menghentikan Luming, tetapi juga nyawanya. Hanya dengan memenggal kepala Luming reputasinya dapat dipulihkan. Membunuh. Qin Qingshan mengaum dengan lebih banyak nafas. Bersenandung. Tetapi pada saat ini, altar susunan transmisi lintas domain tidak jauh dipenuhi dengan cahaya terang, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di udara, membentuk pusaran besar. Di pusaran air, kilatan cahaya, bayangan, tiba-tiba muncul di altar. Ini adalah seorang pria muda berusia 30-an. Dia memiliki rambut panjang dan mengenakan kemeja abu-abu panjang secara acak. Labu anggur besar tergantung di pinggangnya. Ledakan. Tepat ketika pria itu muncul, pusaran air di langit, tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga bergetar hebat dan meraung keras. Nes, bukankah kamu mencuri telur darimu? Apakah kamu ingin mengejar mereka? Pria itu bergumam. Tapi saat berikutnya, dari pusaran, mengeluarkan raungan sengit, telah ditutupi dengan cakar sisik, dari pusaran keluar, menuju manusia untuk meraih. Pria itu melintas dan terbang menuruni altar. Menyentuh. Cakar itu, dentuman di altar meraung, dan kemudian langsung meledak, berubah menjadi cipratan puing. Begitu altar rusak, pusaran itu menyusut dengan cepat. Di pusaran air, raungan yang tidak diinginkan keluar, dan cakar yang ditutupi sisik juga diambil kembali dan menghilang. Oh, array transmisi lintas domain dihancurkan. Sepertinya aku harus melanjutkan perjalanan. Aku pikir aku bisa mencuri kemalasan. Pemuda itu bergumam, mengambil labu anggur di pinggangnya, dan minum beberapa teguk. Di tempat kejadian, semua orang menatap pria itu. Siapa orang ini? Kuncinya adalah, karena dia, susunan transmisi lintas domain dihancurkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Pupil Luming membesar dengan cepat dan sulit diterima. Bagaimana dia bisa kembali ketika susunan transmisi lintas domain dihancurkan? Setengah tahun telah tiba. Seseorang menghancurkan larik transmisi lintas domain. Ayo hancurkan dia. 8 paman Qin Qingfei, tiba-tiba bereaksi untuk datang, mengeluarkan raungan histeris. Dia bertanggung jawab atas susunan transmisi lintas domain. Sekarang susunan transmisi lintas domain dihancurkan di bawah matanya. Dia tidak bisa lepas dari hukuman. Ratusan sersan di tempat kejadian bergerak dan mengepung para pemuda itu. Ratusan nafas yang kuat berkumpul, yang menakutkan. Di antara ratusan orang ini, yang terburuk adalah penanaman 6 kali lipat Raja Wu. Ada lebih dari 50 dari mereka. Mereka semua adalah raja yang hebat. Bahkan jika mereka adalah raja teratas, mereka harus mundur ketakutan. Namun, pemuda itu tampaknya tidak melihat sang jenderal, dan mengambil labu anggur, gulu-gulu untuk diminum. Katakan, siapa kamu? Mengapa menghancurkan susunan transmisi lintas domain dari Istana Surgawi Kaisar? Jika kamu berasal dari fakta, kamu dapat dibiarkan dengan seluruh tubuh. 8 paman Qin Qingfei berteriak. Bab 596. Kakak, kamu terlihat muda, tapi matamu redup. Altar ini dihancurkan oleh cakar itu. Ada apa denganku? Pria muda itu berkata, selesaikan, dan minumlah beberapa minuman. Sikapnya ceroboh, sulit diatur, dan liar. Omong kosong,
Cakar itu, jelas kamu menariknya. Tidak, aku curiga, itu adalah penyamaranmu, itu adalah kondensasimu. Sekarang, jangan sampai ketahuan. Teriak King Fei basuh. Mata pemuda itu menyapu, dan dia bahkan tertawa dan berkata, sepertinya kamu masih memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton di sini. Kembalilah untuk membicarakanku setelah kamu selesai. Setelah itu, dia mengambil kursi, duduk dan minum beberapa minuman. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak, jika kamu tidak minum sedikit, gratis. Pria muda itu melihat sekeliling dan berkata, berpura-pura bodoh, ayo tangkap dia. 8 paman King Fei mengaum. Membunuh. Membunuh. Ratusan sersan lapis baja minum seperti pelangi, dan ratusan zenyuan yang kuat berkumpul untuk membentuk telapak tangan besar, yang digenggam oleh pemuda itu. Ini adalah seni serangan bersama. Ratusan sersan lapis baja bekerja sama. Bahkan raja teratas dapat menekan mereka sekaligus, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Tapi pemuda itu tidak mengangkat kelopak matanya. Dia membuka mulutnya dan menyesap anggur. Kemudian dia membuka mulutnya, dan setetes anggur keluar. Pemuda itu membengkokkan jari-jarinya pada setetes anggur ini, dan setetes anggur itu terbang menuju telapak langit yang besar. Tidak ada suara, tetapi pemandangan yang menakjubkan muncul. Ketika setetes anggur menyentuh telapak tangan besar itu, telapak tangan besar itu pecah dan menghilang. Penonton, semua orang membuka mata, terkejut. Setetes anggur dapat dengan mudah mengalahkan serangan gabungan dari ratusan sersan lapis baja. Kultivasi macam apa ini? Alam Linghai, kamu adalah kekuatan besar dari alam Linghai. Paman ke-8 King Fei berteriak ngeri. Pemuda itu tidak menjawab, dia menyesap anggur lagi dan berkata, urusanmu, lanjutkan. Setelah selesai, kamu bisa membicarakanku lagi. 8 paman King Fei terlihat berawan dan cerah. Dia mengeluarkan jade rune dan mengirimkan beberapa pesan. Kemudian dia berkata kepada King Shan, cepat bawa bocah itu. Aku sudah mengirim pesan ke kepala istana. Mereka akan segera datang. Bagus. King Shan mengangguk dan menatap Luming lagi. Sekarang, kamu dan aku adalah penguasa pertempuran langit, tapi aku tidak menyangka kamu dan aku telah dihancurkan di langit. Semangat juang King Shan melonjak ke langit, dan bilahnya lebih cerah. Mata Luming menatap ke arah altar, beberapa tidak mau. Altar telah dihancurkan, sepertinya dia tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Kemudian, melihat King Shan, suara tegas keluar, kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Baiklah, akan kutunjukkan kekuatan bertarung terbaikku, formula pencairan es. King Shan banyak minum. Saat berikutnya, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang lebih dingin, lihat, seluruh orangnya, tampak menjadi transparan, seluruh orang itu, seolah-olah berubah menjadi sepotong es hitam, bahkan rambutnya seputih salju. Tapi nafasnya lebih kuat. Domain Tianxuan. Pria muda itu, mendengar 3 kata dari Tianxuanyu, tiba-tiba mencerahkan matanya dan menatap Luming dengan penuh minat. Perang. Luming memegang tombak panjang dengan rambut panjang terbang seperti pelangi. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, Luming melangkah keluar, dan tombak itu memancarkan cahaya terang. Itu tumbuh dengan cepat dan menjadi sebesar gunung dan berhembus ke arah King Shan. Pecahkan untukku. King Shan membuka mulutnya dan memuntahkan sungai es dari mulutnya dan bergegas menuju tombak. Ledakan. Raungan Jingtian dikeluarkan, tombak itu terkejut terbang. Luming memanfaatkan kekuatan untuk terbang tinggi ke langit. Mencacah. Pada saat berikutnya, King Shan memotong pisau besar. Itu sangat menakutkan, dan kehampaan bergetar, seolah terbelah menjadi 2. Jiulong menginjak langit. Luming meraung dan melangkah keluar. Kemudian, langkah kedua, langkah ketiga. 3 langkah, ledakan ruang, tenda pisau, tersebar di udara. Wah! Pedang King Shan diintegrasikan menjadi satu, berubah menjadi tenda pisau dan bergegas ke Luming. Ledakan. Keduanya bertabrakan, mundur sedikit dan kemudian bertabrakan lagi. Saat ini, King Shan lebih kuat dari sebelumnya. Bilahnya mengaum, terus-menerus, dan menyapu ke arah Luming. Tombak Luming Yun seperti naga, tombaknya terbang dan nyanyian naganya dalam konfrontasi sengit dengan King Shan. Namun, Luming perlahan tertiup angin. Raja Puncak, juga dikenal sebagai setengah langkah Linghai, hanya berjarak setengah langkah dari alam Linghai, yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan tempur, Raja teratas 2 tingkat lebih kuat dari prajurit 9 tingkat teratas Raja Wu. King Shan, awalnya Tianjiao yang tiada taraf, bisa bertarung di 2 level. Raja top biasa, King Shan dapat membunuh dengan 1 gerakan. Meskipun Luming kuat, dia masih ditekan oleh King Shan. Namun, tidak mudah bagi King Shan untuk mengalahkan Luming. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan terakhir, meskipun Luming jatuh tertiup angin, tetapi masih bertahan dengan gigih. Apakah ini daftar jenius Dong Huang Qianjiao? Ini sangat kuat. Hati Luming berubah. Nak, apakah kamu ingin aku mengukir prasasti agar kamu keluar dari Zenyuan? Dan ada di telinga Luming. Tidak. Luming menanggapi. Selama periode waktu ini, kultivasinya telah dipromosikan terlalu cepat, yang bisa dibilang gila. Tidak mudah untuk sepenuhnya mengendalikannya. Butuh waktu untuk beradaptasi dan berlari masuk.
Sekarang, dia dapat menggunakan Qin Qingshan untuk mengasah kekuatannya sendiri dan membuat dirinya mengendalikan kekuatannya sendiri dengan sempurna. Perang berlanjut, tapi kali ini, ketiga sosok itu muncul dengan tenang, memancarkan nafas teror. Tuan Istana, Wakil Tuan Dinasti Qin, Wakil Pemimpin Raja, kamu adalah orang yang menghancurkan altar transmisi. 8 paman Qin King Fei, begitu dia melihat ketiga orang ini, dia sangat gembira dan terbang untuk memberi hormat dengan hormat. Yang pertama adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih tetapi kulitnya kemerahan. Dia adalah kepala istana dari Istana Tuhan dan Istana Hongyu. Dua lainnya setengah baya, seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Wajah mereka sangat suram, dan mata mereka beralih ke pemuda itu. Namun ketika Tuan Istana Hongyu melihat pemuda ini, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedikit terkejut dan terpesona. Beraninya kamu menghancurkan susunan transmisi lintas domain dari Istana Dewa Kaisar. Siapa kamu? Di pinggir, pria parubaya itu menatap pemuda itu dan berteriak. Wakil Tuan Qin, jangan kasar. Tuan Istana berambut putih tiba-tiba berseru. Yang lain tercengang dan menatap kepala istana berambut putih dengan sedikit keraguan. Haha, Tuan Yan, bagaimana kamu datang ke Hongyu? Tuan Istana berambut putih mendatangi pemuda itu dan membungkuk untuk memberi hormat sambil tersenyum. Bab 597. Ini membuat orang lain di samping tercengang, lalu terkejut dan terkejut melihat pemuda itu. Apakah pria ini pria hebat di Istana Tuhan? Kalau tidak, kepala istana berambut putih, sebagai pejabat di Fengjiang, bagaimana dia bisa begitu menghormatinya sebagai kepala cabang dari wilayah yang luas dan budidaya alam Linghai? Pria muda itu melirik kepala istana berambut putih secara acak, minum seteguk anggur, dan berkata dengan lemah, lihat ke sana, lihat dulu ke sana. Menunjuk ke pertempuran antara Lu Ming dan Qin Qingshan, dia terus melihatnya dengan penuh minat. Tuan istana berambut putih tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi dia juga mendongak. Saat ini, wajah beberapa penguasa istana berubah. 9 puncak Raja Wu sangat kuat. Siapa pria ini? Aku tidak memiliki orang seperti itu di Hongyu. Dari mana asalnya? Tuan istana rambut putih tidak bisa tidak mengatakannya. Hehe, kudengar bocah itu berasal dari wilayah Tianxuan, bagaimana? Kekuatannya lumayan. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Ternyata dia berasal dari tempat yang sama dengan Tuan Yan. Area Tianxuan benar-benar luar biasa. Tuan istana berambut putih menghela nafas dan tersanjung. Orang lain di tepi, seolah memikirkan sesuatu, mengubah wajah mereka, menatap mata pemuda itu, penuh kekaguman. Semua ini, Lu Ming dan Qin Qingshan tidak tahu, perang dua orang, telah mencapai puncaknya. Qin Qingshan menunjukkan semua kekuatannya tanpa syarat. Hari ini, dia harus mengalahkan Lu Ming. Namun, meskipun Lu Ming tertinggal, dia sangat ulet, dan ditentang oleh Lu Ming. Ada kecenderungan Yue Yong. Senang, aku semakin mahir dalam mengendalikan kekuatanku sendiri, semakin berguna. Mata Lu Ming bersinar. Saat ini, keduanya sudah bertarung 100 jurus. Meskipun Qin Qingshan kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hati Lu Ming, dia memiliki dasar pada kekuatan bertarung Tianjiao, setidaknya untuk beberapa tempat terakhir. Peringkat Sheng Xingchen di depan Qin Qingshan, tetapi hanya satu tempat lebih tinggi. Bahkan jika lebih kuat dari Qin Qingshan, kekuatannya terbatas. Ledakan. Dengan raungan besar, mereka melayang kembali. Lu Ming mundur 200 meter dan Qin Qingshan 150 meter. Ya, ini adalah akhir dari perang. Pada saat ini, pemuda itu berbicara. Qin Qingshan melirik secara acak. Dia tidak peduli, dia meraung dan bergegas ke Lu Ming. Baju biru, hentikan. Dengan minuman ringan dan lambaian tangannya, wakil kepala istana Qin memblokir Qin Qingshan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Hari ini, aku harus menghancurkannya. Qin Qingshan mengaum. Jika Lu Ming tidak dapat sepenuhnya dikalahkan dalam perang dunia pertama hari ini, reputasinya pasti akan sangat terpengaruh. Dia berada di bagian bawah daftar, jadi dia mungkin keluar dari daftar lain kali, yang sulit baginya untuk ditanggung. Kemeja hijau, sudah kubilang berhenti, berhenti. Wajah Tuan Wakil Istana Qin tenggelam dan berteriak. Wajah Qin Qingshan berubah, ayahnya tidak marah padanya, apa yang terjadi hari ini? Kemudian matanya menyapu, dan dia melihat putri berambut putih berdiri dengan hormat di samping pemuda itu. Matanya berkilat, apa yang dia pikirkan? Beberapa tidak mau melihat Lu Ming, dan kemudian mendatangi wakil kepala Istana Qin. Haha, sudah berakhir, kalau begitu aku akan pergi. Pria muda itu bangkit, meregangkan tubuh, melambaikan tangannya, dan kursi bawah tanah itu menghilang. Pria muda itu melangkah menuju Lu Ming. Nak, ikut aku. Anak muda ke jalan Lu Ming. Denganmu. Mata Lu Ming berkilat dan wajahnya sedikit suram. Sejujurnya, dia tidak menyukai pemuda ini. Jika bukan karena pihak lain, bagaimana susunan transmisi lintas domain dapat dihancurkan? Nak, apakah kamu tidak akan kembali ke Tianxuan? Aku akan membawamu kembali. Cara pria muda. Kamu, apakah kamu punya cara untuk mengirimku kembali ke Tianxuanyu? Lu Ming tertegun. Apa, kamu tidak percaya,
Aku hanya ingin kembali ke Tianxuanyu. Tidak apa-apa membawamu kembali. Pria muda itu menyesap anggur dan berkata, percaya, aku percaya. Lu Minglian sedang sibuk. Baru saja, dia juga melihat bahwa kepala istana berambut putih dan yang lainnya menghormati pemuda ini. Status pemuda ini benar-benar berbeda. Mungkin ada jalan. Lu Ming hanya bisa menangkap harapan apapun sekarang. Tuan, tunggu aku. Lu Ming menelepon dan terbang ke salju. Di mata indah salju yang berterbangan, ada banyak warna berbeda. Kekuatan Lu Ming di luar dugaannya. Zhao Xiong Rajau sebenarnya bisa bersaing dengan Qin Qingshan. Jika Lu Ming masuk ke daftar teratas, bukankah dia akan lebih kuat? Aku khawatir dia bisa bersaing dengan Tian Jiao, 7 atau 800 teratas dalam daftar Qianjiao. Gadis salju, aku pergi. Terima kasih atas bantuan kamu selama ini. Ini dia. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya ke Fei Xue. Terbang salju tanpa sadar mengambil alih. Sampai jumpa lagi. Lu Ming memeluk tinjunya dan terbang ke pemuda itu. Seorang pria muda melambaikan tangannya, dan Yuan asli menggulung Lu Ming. Dia minum dengan lembut, pergi. Saat berikutnya, Lu Ming dan sosok pemuda itu menghilang. Hati Fei Xue tenggelam ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian matanya yang indah bersinar. Di cincin penyimpanan, 2000 keping logam augit terletak dengan tenang, memancarkan suasana konsepsi artistik yang kuat. Kakak Lu. Mendongak, sosok Lu Ming telah menghilang. Ayah, siapa pria itu? Hancurkan susunan transmisi lintas domain, jadi biarkan dia pergi. Qin Qingshan bertanya kepada wakil kepala istana. Dia. Wakil kepala istana Qin merenung sejenak dan menatap kepala istana berambut putih. Tuan istana berambut putih mengangguk dan berkata, kamu tidak salah menebak, dia adalah seorang maniak Yan. Apa? Sisa adegan, terkejut membuka mata mereka. Lu Ming hanya merasakan sekuntum bunga di depannya. Saat berikutnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah tiba di luar Hongcheng. Cepat, ini luar biasa. Bocah, dari mana saja kamu? Pria muda itu menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Generasi muda aku berasal dari bagian timur wilayah Tianxuan, pegunungan Yundi. Lu Mingdao. Kebetulan aku berasal dari timur Tianxuanyu. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, aku belum kembali ke Tianxuanyu selama beberapa dekade. Kali ini, aku mendengar ada yang salah dengan kota kuno, jadi aku kembali untuk melihat-lihat. Pria muda itu menyesap anggur dan memandang ke timur. Kota kuno yang sunyi sepi. Mata Lu Ming berkilat, dan dia tidak banyak bicara. Setelah merenung sejenak, Lu Ming mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan, aku tidak tahu kapan kita akan kembali ke domain Tianxuan. Haha, kenapa terburu-buru? Datang dan minumlah bersamaku. Aku tidak peduli jika aku akan bertemu denganmu sebentar. Pria muda itu tertawa dan terbang ke atas bukit di luar Hongcheng. Kemudian dia duduk di tanah dengan santai, mengeluarkan daging dari ring penyimpanan dan memakannya. Lu Ming tidak punya pilihan selain duduk di tepi. Kamu sudah cukup makan dan minum. Pria muda itu melempar labu anggur ke Lu Ming. Bab 598. Lu Ming mengulurkan tangan dan menyesap. Tapi saat seteguk anggur ini masuk ke perut, wajah Lu Ming berubah. Dia merasa seteguk anggur ini berubah menjadi nyala api yang berkobar dan membakar perutnya. Ledakan. Kemudian, anggur ini menjadi gelombang teror, seperti gelombang energi api yang mengamuk secara umum, dalam tubuh Lu Ming bertabrakan. Dari luar, kita dapat melihat bahwa tubuh Lu Ming melotot dengan kecepatan tinggi, seolah-olah dapat diledakkan oleh energi ini kapan saja. Terlalu kuat. Energi ini, terlalu kuat. Jarang seorang pemuda memandang Lu Ming dengan serius. Jika Lu Ming tidak bisa menolak, dia akan membantu. Berikan padaku. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan raungan rendah, dan tulang punggungnya memancarkan kekuatan menelan yang kuat, yang menyerap energi luar biasa di tubuhnya. Lu Ming duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan formula Zan yang sebenarnya dan menyempurnakannya. Setengah jam kemudian, Lu Ming menarik napas panjang dan membuka matanya. Di matanya, kilatan petir melintas, penuh nafas yang mengerikan. Sungguh energi yang murni dan luar biasa. Lu Ming terkejut. Dia merasa energi seteguk anggur itu lebih menakutkan daripada energi memurnikan jutaan kristal roh berkualitas tinggi. Jika konsepsi artistik Lu Ming tidak ditembus, dia merasa bahwa dia akan mampu menyerang raja teratas dengan energi anggur itu. Tentu saja, ini adalah ilusi. Ini di luar kemampuan jutaan kristal roh berkualitas tinggi untuk menyerang raja teratas. Namun, Yuan asli Lu Ming masih sedikit lebih kuat dan murni, mencapai batasnya. Seteguk anggur bahkan lebih menakutkan daripada energi jutaan kristal roh berkualitas tinggi. Lu Ming terkejut. Tapi dia melihat seorang pria muda, menelan dan minum. Bagus, bagus, hanya setengah jam, bisa memurnikan anggurku. Kamu pria kecil, aku bertemu untuk pertama kalinya. Melihat Lu Ming, pemuda itu terkejut. Terima kasih atas anggurmu. Lu Mingdao. Lagi nggak? Cara pria muda. Tidak. Lu Lianming melambaikan tangannya. Dia tidak memiliki terobosan dalam konsep artistik sekarang, dan minum tanpa bayaran.
Setelah merenung sejenak, Lu Ming bertanya, Lu Ming yang lebih muda, tidak tahu harus memanggil apa yang lebih tua. Aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Apa, kamu adalah burung layang-layang? Murid Lu Ming tiba-tiba melebar, penuh keterkejutan. Fanatik Yan, di Istana Tuhan, tidak sedikit orang yang tidak tahu. Secara khusus, Kaisar dan Dewa Penjaga Wilayah Tianxuan. Yan fanatik, seluruh hidupnya, adalah legenda. Maniak Yan, lahir dengan latar belakang sederhana, keluar dari desa tak dikenal di timur wilayah Tianxuan. Namun, dengan bakatnya yang unik, ia tumbuh selangkah demi selangkah dari seorang anak laki-laki di sebuah desa pegunungan kecil, dan akhirnya menjadi Tianjiao yang langka di wilayah Tianxuan selama ribuan tahun. Belakangan, dia dihargai oleh supremasi Jiuyang dan diterima sebagai magang. Setelah diterima sebagai murid oleh Mahaguru Jiuyang, dia menunjukkan bakat yang lebih menakutkan. Tianjiao dan iblis yang tak terhitung jumlahnya ditekan olehnya satu persatu. Dia menginjak Tianjiao dan naik jauh-jauh untuk menjadi puncak istana Dewa Kaisar. Konon hari ini, budidaya maniak Yan tidak kalah dengan tuannya, Jiuyang tertinggi. Namun, karakter legendaris ini berdiri di depan Lu Ming. Perasaan Lu Ming adalah yang paling istimewa. Untuk roh Jiuyang tertinggi sekarang berada di kuil tertinggi. Guru tertinggi Jiuyang juga bisa dianggap sebagai setengah dari guru Lu Ming. Tanpa Mahaguru Jiuyang, Lu Ming tidak akan ada hari ini. Dan Yan Fantu adalah murid Jiuyang yang paling dihormati. Lu Ming merasa dekat dengannya lagi. Apakah kamu ingin memberitahu Yan Fantu tentang supremasi Jiuyang? Tidak bisa dikatakan. Terlalu terlibat untuk mengambil risiko. Sebuah ide melintas di benak Lu Ming, dan kemudian dia menolaknya. Pertama-tama, itu luar biasa. Terlebih lagi, para fanatik Yan, yang sekarang sangat dihargai oleh Kaisar Yu, bagaimana jika dia berdiri di sisi Kaisar Yu? Dia berkata, bukankah dia mencari kematian? Lu Ming memutuskan untuk tidak mengatakannya, setidaknya sampai dia tidak cukup kuat. Ternyata itu Tuan Yan, dan namanya seperti guntur. Lu Ming berkumpul dan membungkuk. Haha, sama-sama. Sekarang, aku akan membawamu kembali ke Tianxuanyu. Yan fanatik haha cara tersenyum. Kembali, bagaimana aku bisa kembali ke sini? Lu Ming bingung. Langsung ke belakang, tentu saja. Yan fanatik tersenyum, saat berikutnya, tubuhnya dipenuhi dengan nafas teror yang tak tertandingi. Nafas ini lebih megah dari lautan, sedalam langit berbintang di alam semesta. Begitu napas ini muncul, ia ditahan oleh para fanatik Yan. Tapi Lu Ming masih kaget. Dia merasa bahwa di depan nafas ini, apa raja puncak itu, yaitu semut mol, itu debu. Pada saat ini, Dan menyusutkan kepalanya ketakutan dan mencengkeram bahu pendaratan dengan erat. Wah! Aku melihat, Yan fanatik mengulurkan tangannya di udara, dan ruang itu seperti kertas, yang terkoyak, memperlihatkan celah ruang yang gelap dan dalam. Pergi. Fanatik Yan menggenggam lengan Lu Ming dan melangkah ke celah angkasa. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan pusaran langit dan bumi. Di sekelilingnya, gelap gulita, dan tidak ada yang bisa dilihat. Setelah beberapa saat, langit dan bumi tiba-tiba menyala, dan Lu Ming menemukan bahwa mereka muncul di pegunungan yang luas. Kemudian, para fanatik Yan mengulurkan tangannya lagi, dan ruang itu terbelah lagi. Maniak Yan membawa Lu Ming dan melangkah ke celah angkasa lagi. Ruang robek, ini ruang robek. Jika bukan karena kekuatan yang luar biasa, itu tidak akan pernah mungkin. Lu Ming terkejut. Tak lama kemudian, mereka muncul di sebuah danau lagi, dan kemudian Yan maniak terus mengobrak-abrik ruang tersebut. Jadi berulang kali, terus-menerus menuju domain langit Xuan dan pergi. Kota Tianxuan. Beberapa hari terakhir sangat hidup, dihiasi di mana-mana, gembira. Karena jenius pertama dari wilayah Tianxuan, bintang suci Tianjiao dalam daftar Dong Huang Qianjiao, akan menikahi putri kepala istana Sugistana Tianxuan. Di segala area Tianxuan, banyak orang datang untuk merayakannya. Dalam beberapa hari terakhir, gerbang kota Tianxuan telah dibuka secara gratis. Di area lantai pertama kota Tianxuan, ada alun-alun besar, di mana ribuan meja telah diatur. Hari ini adalah hari pernikahan bintang suci dan Mulan. Banyak orang pergi ke alun-alun. Orang-orang yang bisa memasuki alun-alun adalah orang-orang terkenal di daerah Tianxuan. Orang biasa tidak memiliki kualifikasi ini. Di tepi alun-alun, di sebuah pavilion, Mu Xiuyan berdiri berdampingan dengan Mu Zeng, pemimpin istana cabang timur, menyaksikan kerumunan yang ramai di bawah. Sepertinya semuanya tidak bisa diubah. Laner, gadis itu, ingin melawan, dan akhirnya sampai pada langkah ini. Mu Zeng menghela nafas. Lu Ming telah menghilang selama setengah tahun. Aku tidak tahu mengapa, banyak orang di dunia luar mengatakan bahwa Lu Ming takut dan tahu bahwa dia bukan lawan dari bintang suci, jadi dia menyembunyikan dirinya. Aku bisa tidak percaya bahwa karakter Lu Ming akan bertarung bahkan jika dia dikalahkan. Jalan Mu Xiuyan. Terlalu pendek bagi Lu Ming untuk mengalahkan bintang suci. Bagus baginya jika dia tidak muncul. Mu Zeng menghela nafas. Bab 599. Dengan baik. Saat ini, Mu Zeng dan Mu Xiuyan melihat keluar. Di langit, ada beberapa sosok berjalan.
Kakak dan kakak kedua, mereka datang, Si Yuan, ayo kita keluar. Mu Zengyi menarik Mu Si Yuan dari langit untuk menemui orang-orang itu. Aku sudah bertemu kakak laki-laki kedua. Mu menelepon. Dua orang pertama, yang satu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang lainnya adalah seorang lelaki besar yang terlihat berusia lebih dari 50 tahun. Pria berusia 50 tahun itu adalah kakak laki-laki Mu Zeng dan ayah Mulan, seperti Mu Tian, pemimpin istana Xuan Fan saat ini. Pria tua berambut putih itu adalah saudara kedua Mu Zeng, Mu Yi. Pria yang kuat tidak bisa dibedakan dari penampilannya. Misalnya, Mu Tian adalah yang tertua, tetapi dia tampaknya baru berusia 50-an. Karena kultivasinya paling dalam dan dia telah menembus alam lautan spiritual, dia tampaknya menjadi yang termuda. Mu Yi dan Mu Zeng terlihat seperti orang tua. Aku pernah melihat paman kedua. Mu Si Yuan maju untuk memberi hormat. Ayah Mu Si Yuan menempati peringkat kelima, tetapi dia meninggal pada tahun-tahun awal perang. Yah, ayo naik dan duduk. Mu Tian mengangguk dan pergi ke platform tinggi di atas alun-alun. Di bagian atas alun-alun, ada deretan platform tinggi, yang khusus untuk orang berstatus. Setelah beberapa orang duduk, mereka mengobrol. Kakak keenamku, ku dengar Luming adalah anggota istana cabang timurmu. Dia sangat sombong sebelumnya, dia bahkan menantang bintang suci. Sekarang lebih baik dia bersembunyi dalam warna abu-abu. Mu Yi menatap Mu Zeng dan berkata sambil tersenyum ringan. Kakak kedua, sebagian besar barang Luming telah ditunda. Mungkin tidak disembunyikan. Rumor dari dunia luar tidak dapat dipercaya. Mu Zeng Dao. Haha, bukan, aku pernah mendengar bahwa Luming ditantang oleh Lanner. Anak muda, dia tidak tahu identitasnya sendiri. Lanner, apakah dia layak? Bahkan jika ada sedikit bakat, apakah ada kekurangan anak muda berbakat di keluargamu? Bintang suci, itulah kebanggaan surga yang tiada taraf. Kata Mu Yi sambil mencibir. Sekalipun mereka bersaudara, ada persaingan dan perselisihan. Mu Yi dan Mu Zeng selalu berselisih. Jadi saat ada kesempatan menyerang Mu Zeng, Mu Yi pasti tidak akan melepaskannya. Paman kedua, kurasa tidak. Luming bukan bakat biasa. Beri dia beberapa tahun, dia akan bisa mendaki daftar 1000 kebanggaan. Mu Si Yuan menyela. Daftar teratas. Ketidaktahuan, daftar 1000 kebanggaan begitu mudah untuk dimasuki. Dengan seorang bocah laki-laki dari daerah pegunungan timur. Anak muda sangat aneh. Baiklah, tolong jangan potong ketika orang tua berbicara. Mu Yi memberikan sedikit teguran, penuh dengan sedikit penghinaan. Mu Si Yuan terlihat sedikit jelek, tapi dia tidak melanjutkan berbicara. Kakak laki-laki memiliki visi, bintang suci, lahir di keluarga suci, dan cocok dengan keluarga Muaku. Selain itu, dia sangat berbakat. Dia sangat bangga dengan surga, dan sangat cocok dengan Lanner. Kata Mu Yi sambil tersenyum. Mu Tian hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Mu Yi kemudian berkata, kuncinya adalah kekuatan ibu bintang suci terlalu kuat. Selama Lanner dan Seng Xingchen menikah, jika keluarga Muaku dapat menjalin hubungan di sana, keluarga Muaku akan dapat berkembang dengan mantap dan solid. Pidato ini wajah Mu Zeng juga sedikit berubah, beberapa bermartabat. Memang benar ibu dari bintang suci itu berasal dari luar biasa. Dia berasal dari istana umum istana Dewa Surgawi Kaisar dan merupakan garis keturunan dari keluarga aristokrat besar. Meskipun mereka sangat kuat di wilayah Tianxuan, mereka tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan di istana umum istana Dewa Surgawi. Istana umum adalah inti dari istana. Bintang suci, tidak hanya teror bakatnya sendiri, bahkan di belakang panggung, tetapi juga sangat mengerikan, Luming dan satu, jauh lebih buruk. Area keempat kota Tianxuan adalah sebuah rumah besar. Ini adalah kediaman keluarga suci. Saat ini, di gerbang mansion, beberapa orang berkumpul untuk mengobrol. Awalnya, aku ingin melihat bahwa Luming dianiaya dengan kejam oleh Tuan Kecil Bintang, tapi aku tidak menyangka pria itu akan bersembunyi dan tidak berani melihat orang. Ya, aku sudah menunggu setengah tahun. Aku pengecut, aku hanya bisa bicara besar dan pamer sebentar. Yah, aku sudah lama mengharapkan hasil ini. Jika dia tidak bersembunyi, dia akan benar-benar menantang Tuan Kecil Bintang. Di mata orang-orang itu, wajah hanyalah kehidupan. Inilah para pahlawan dari keluarga orang suci. Beberapa dari mereka bahkan telah dipukuli oleh Luming. Secara alami, mereka berharap Seng Xingchen dapat dengan kejam melecehkan Luming, tetapi mereka kecewa karena Luming sebenarnya bersembunyi. Tuan Kecil Bintang-Bintang akan keluar. Seseorang menelepon. Aku melihat beberapa orang keluar dari mansion. Bintang suci mengenakan jubah merah meriah dan berjalan di tengah. Di sampingnya, ada pasangan parubaya yang merupakan orang tua dari bintang suci. Mereka sekarang adalah tuan dari keluarga suci. Ada juga seorang pria berusia 40-an, dengan penampilan yang tampan dan sikap yang bermartabat. Dia adalah kakak dari ibu bintang suci dan paman dari bintang suci. Dia berasal dari istana umum istana Dewa Surgawi. Bintang, kamu pergi ke rumahmu untuk menemui pengantin wanita. Ayah dan pamanmu dan aku akan menunggumu di jamuan dulu. Ibu dari bintang-bintang suci. Ya ibu. Bintang itu mengangguk. Segera, ibu dari bintang suci dan yang lainnya, menginjakkan kaki di langit, menuju alun-alun area pertama.
Bintang suci, bagaimanapun, pergi ke keluargamu. Keluargamu, sebuah paviliun, Mulan mengenakan jubah merah, lebih menempel sedikit menawan. Tapi alisnya, tapi terkunci, tidak ada sedikit pun senyuman, matanya tidak ada Tuhan, tampak kosong. Luming, ada apa denganmu? Bahasa ringan Muran. Mulan tahu betul bahwa Luming telah pergi ke sekolah bengkel, dan muncul kabar bahwa sekolah tersebut telah dihancurkan. Sejak itu, Luming kehilangan jejaknya. Mulan sangat khawatir, takut Luming mengalami kecelakaan. Adapun rumor bahwa Luming takut pada bintang suci, dia tidak mempercayainya. Luming, dapat dikatakan bahwa dia sudah dewasa. Dia mengenal Luming dengan sangat baik dan tidak akan pernah bersembunyi karena dia dikalahkan. Laner, kamu baik-baik saja. Suara tua terdengar dari belakang Mulan. Mulan berbalik dan melihat seorang lelaki tua dengan senyum di wajahnya. Orang tua ini, tentu saja, adalah Yanlan. Mulan menikah, dia sebagai kakek, tentu saja akan datang. Ah! Melihat penampilan Mulan, Yanlan menghela nafas dalam-dalam. Dia berharap Luming bisa menciptakan keajaiban, tapi sekarang Luming telah kehilangan jejaknya. Mulan yang sudah melawan selama lebih dari 10 tahun akhirnya mau menikah dengan orang yang tidak disukainya atas kehendak ayahnya. Mungkin, inilah hidup. Nona Mulan, Tuan Bintang ada di sini untuk bertemu denganmu. Seorang wanita muda masuk. Wajah Mulan, menampakkan senyum miris. Kamu balas anak bintang, aku akan segera pergi. Jalan Mulan. Luming, kamu di mana? Mulan memandang keluar jendela sambil menghela napas panjang, lalu berbalik dan melangkah menuju pintu. Bab 600. Yan fanatik dengan Luming, setelah lebih dari 20 kali merobek ruang. Wah! Saat cahaya ke-27 menyinari mata Luming, maniak Yan berhenti dan tidak melanjutkan keluar angkasa. Ini dia. Suara Yan Fantu terdengar sedikit rumit dan melihat ke timur. 100 mil jauhnya, sebuah kota gelap berdiri, seolah-olah telah melewati masa-masa. Itu adalah kota Tianxuan. Mata Luming menunjukkan sedikit kegembiraan, kota Tianxuan, akhirnya tiba. Pada saat yang sama, aku juga terkejut. Itu terlalu cepat untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Hongyu dan Tianxuan dipisahkan oleh 16 domain. Banyak dari mereka lebih besar dari Tianxuan. Sekarang, mereka ada di sini. Sebelum dan sesudah, sekitar 1 jam. Luming, aku tidak akan pergi ke kota Tianxuan bersamamu. Aku akan pergi ke kota kuno gurun dan memeriksa situasinya. Cara maniak Yan. Tuan Yan, kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Luming mengepalkan tinjunya dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Haha, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku telah menghancurkan rangkaian transmisi lintas domain Hongyu. Jika kamu tidak dapat kembali, aku pasti akan membawamu dalam perjalanan. Yan maniak tertawa. Tuan, Luming akan pergi. Luming sedang terburu-buru untuk kembali ke kota Tianxuan. Pergi. Yan fanatik menyesap anggur dan melambai. Luming berbalik dan pergi ke kota Tianxuan. Tidak mudah di kota Tianxuan. Jika bocah ini pergi, dia akan sangat menderita. Fanatik Yan berbisik, lalu lambaian tangannya, cahaya terbang ke tubuh Luming, menghilang, Luming tidak merasakan jejak. Sambil tersenyum, tubuh Yan Fantu bergerak dan menghilang. Dan, ukir untuk prasasti pecahnya dinasti Yuan yang sebenarnya. Luming ke jalan Dan. Kali ini, kita harus menang dan tidak pernah kalah. Luming harus siap sepenuhnya. Bagus. Dan mulai mengukir prasasti untuk Luming Mingming. Kali ini, itu sukses. Luming merasakan Zenyuan melonjak dan penuh kekuatan. 100 mil jauhnya, dalam sekejap mata, sampailah di gerbang kota. Luming mendarat dan memasuki gerbang. Begitu dia memasuki gerbang kota, dia merasa dia salah. Dia memasang lampu dan dekorasi di mana-mana dan sangat gembira. Mencari seseorang untuk ditanyai, Luming tiba-tiba berubah warna. Hari ini adalah hari di mana Mulan dan Bintang Suci melangsungkan pernikahan. Kuharap ini waktunya. Luming bergegas menuju alun-alun. Di alun-alun, ada banyak tamu. Di puncak alun-alun, Mutian dan orang tua serta tetua duduk di satu sisi. Ini dia kedua mempelai. Sebuah suara terdengar, dan mata semua orang melihat ke sisi kiri alun-alun. Di sana, 2 sosok datang. Itu adalah Bintang Suci dan Mulan. Di wajah Bintang Sein, ada senyum tipis, tapi wajah Mulan tidak tersenyum sama sekali. Tenang, seperti air yang tergenang. Keduanya memasuki pusat alun-alun. Pernikahan bela diri berbeda dengan orang biasa. Orang biasa perlu memuja langit dan bumi, tetapi seni bela diri tidak membutuhkannya. Kultivasi seni bela diri pada awalnya bertentangan dengan surga. Kalau tidak, saat kita menerobos Raja Wu, kita tidak akan dirampok oleh Guntur. Karena itu, jika seorang prajurit menikah, dia tidak akan menyembah langit dan bumi. Selama mereka berlutut dan menyembah leluhur mereka, orang-orang di Istana Dewa Surgawi memiliki satu barang lagi untuk didoakan kepada Kaisar. Setelah langkah-langkah ini selesai, pernikahan resmi selesai. Nah, sekarang pasangan baru itu berlutut di depan orang tua mereka, tetua. Sebuah suara terdengar. Tunggu.
Saat bintang suci itu hendak berlutut kepada para tetua dari kedua belah pihak, sebuah suara terdengar dan menyebar ke seluruh hadirin. Semua orang terkejut. Siapa yang berani mengganggu upacara pernikahan antara bintang suci dan Mulan? Tetapi beberapa orang berbeda. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka terkejut. Pertama-tama, Mulan. Ketika dia mendengar suara itu, dia gemetar dan tiba-tiba berbalik dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan cara yang sama, Mu Xiuyan dan Mu Zeng juga mengikuti, wajahnya berubah lebih dulu, dan kemudian dia terkejut. Tapi keluarga orang suci itu suram. Saat ini, mata semua orang melihat ke sumber suara. Seorang pemuda, selangkah demi selangkah, datang ke alun-alun. Luming, ini Luming. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Ini benar-benar dia, bukankah dia bersembunyi? Kenapa sekarang? Tidak mungkin ketika datang ke saat kritis, aku tidak tahan Nona Mulan dan lari dengan hati yang kejam. Mungkin. Setengah tahun lalu, Luming menantang bintang suci. Semua orang mengira Luming menantang bintang suci karena Mulan. Mereka semua mengira Luming tertarik pada Mulan. Saat ini, tentu banyak orang yang akan memikirkannya. Luming, dia akhirnya muncul. Mu Xiuyan bergumam di matanya, menunjukkan warna harapan. Luming. Mulan menatap Luming. Saat ini, Mulan tiba-tiba tampak penuh vitalitas. Di matanya, ada banyak kemegahan. Luming. Bintang suci berbisik, di matanya, Gu Jingwubo. Luming, kita tidak bisa membiarkannya berfluktuasi. Luming. Seng Yao dan orang lain yang memiliki dendam terhadap Luming memandang Luming dengan peluang membunuh yang kuat di mata mereka. Apakah bocah ini Luming? Apa yang ingin dia lakukan? Mengganggu adegan pernikahan, mencari kematian. Mu Yi minum dingin. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Luming berjalan selangkah demi selangkah ke Mulan dan bintang suci, lalu berdiri belasan meter di depan Mulan dan bintang suci. Kakak bela diri Mulan, lama tidak bertemu. Luming tersenyum. Anak laki-laki, aku tahu kamu akan datang. Mulan juga tersenyum, lebih cemerlang dari bunga, menawan, sehingga banyak anak muda yang absen dalam waktu singkat. Elder Sister Mulan, aku akan membicarakannya nanti. Sekarang, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Luming tertawa, lalu melihat ke bintang suci, dan berkata, bintang suci, setengah tahun telah tiba, kamu dan aku, lawanlah. Bolt, siapa binatang kecil ini? Berani mengganggu pernikahan bintang-bintang dan membunuhnya. Di platform tinggi, ibu dari bintang suci memancarkan warna dingin di matanya dan memberikan minuman yang banyak. Ya. Dua pria parubaya bergegas keluar dan bergegas ke Luming. Ledakan. Dua napas mengerikan datang dari dua orang. Raja Wuwang Jiuchong, dua pria hebat, keduanya adalah penguasa Wuwang Jiuchong dan tokoh teratas Raja Dacheng. Binatang kecil, berlutut. Dua pria besar, berlari di bumi, seperti dua binatang raksasa, bumi mengol. Mereka bergegas ke kedua sisi Luming, satu kiri dan satu kanan, dan mengikatkan diri ke bahu Luming. Bintang suci itu tidak bergerak, tapi Mulan berseru, Luming, hati-hati. Namun, Luming tidak bergerak, seolah ketakutan dengan bodohnya. Menyentuh, menyentuh. Dua pria besar, dengan akurat menggenggam bahu Luming, tangan lainnya, menggenggam salah satu lengan Luming. Haha, dengan kekuatan ini, aku masih ingin menantang bintang suci. Ini benar-benar mimpi. Mu Yi segera mencibir. Bocah ini, itu terlalu berlebihan baginya. Ada juga Seng Yao dan lainnya yang mencibir. Tapi saat berikutnya, mereka tidak bisa tertawa. Berlutut. Dua pria besar berteriak, dan Zenyuan meledak, menggenggam bahu Luming dan menekan. Namun, Luming tegak, seperti puncak arkan, berdiri di atas bumi, tidak bergerak. Terima kasih sudah subscribe Penatua.